Mungkin itu karena kata-kata yang mengintimidasi Cheng Yanan, atau karena ujian akhir tahun semakin dekat dan dekat, tetapi semua orang secara bertahap kehilangan keinginan untuk bermain-main. Selama waktu ini, tidak ada yang mengganggu Tang Xiu dan Yuan Chuling. Dengan kembalinya jiwanya, dan terutama setelah berhasil menumbuhkan seni surgawi dari asal kosmik, Tang Xiu menyadari bahwa ingatannya benar-benar mengerikan. Selama dia melihat sekilas buku apa saja, itu akan tercetak dalam-dalam di benaknya dan dia tidak akan bisa melupakan bahkan jika dia mau. Bersamaan dengan ingatannya yang menakjubkan, keterampilan pemahamannya sama sulitnya bagi orang normal untuk mengejar ketinggalan. Tang Xiu hanya menggunakan 2 hari untuk melahap kamus bahasa Inggris setebal 10 cm, dan menyimpan semuanya dalam benaknya sepenuhnya. Sisanya, termasuk Yuan Chuling, masih berpikir bahwa Tang Xiu hanya membalik kamus selama 2 hari karena bosan. Setelah itu, Tang Xiu menghabiskan waktu 1 hari lagi untuk menyelesaikan membaca materi pelajaran bahasa Inggris dari tahun 1 hingga tahun 3, dan dengan demikian, ia akhirnya dapat berhenti merevisi bahasa Inggris sebagai mata pelajaran. Ketika pikirannya telah berisi semua informasi dari seluruh buku kamus Oxford dan semua materi belajar bahasa Inggris sekolah menengah, Tang Xiu menyadari bahwa dia benar-benar dapat sepenuhnya memahami pelajaran Han Qingwu yang berbahasa Inggris, dan juga yakin bahwa dia bisa berkomunikasi dengan Han Qingwu dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, Tang Xiu mulai membolak-balik semua buku teks sastra sekali, dan pada saat yang sama, tidak bisa membantu tetapi melihat-lihat semua kertas tahun lalu sastra dan komposisi luar biasa yang ada di mejanya. Setelah itu, dia terkejut mengetahui bahwa melakukan pertanyaan sastra menjadi kenikmatan baginya. Setelah selesai merevisi bahasa Inggris dan sastra, yang membutuhkan sejumlah besar pekerjaan memori sebagai subjek, Tang Xiu kemudian menempatkan energinya pada fisika, kimia, dan biologi. Mengandalkan ingatannya yang kuat, keterampilan pemahaman yang menakutkan, dan juga fondasi awalnya, Tang Xiu dapat menggunakan kurang dari 10 hari untuk memahami ketiga subjek ini. Tang Xiu sedang menikmati hari-hari tenang dan tenang yang dia tidak dapat hidup kembali di dunia immortal. Tidak ada pelatihan tanpa akhir dan tidak ada pembantaian tanpa akhir, setiap hari hanya tentang pergi ke sekolah, pergi ke kafetaria, dan kembali ke asrama. Ini adalah pertama kalinya Tang Xiu mencoba menghabiskan waktu dan upayanya untuk hal-hal selain berkultivasi, yang merupakan perasaan baru dan aneh baginya. Hanya dalam setengah bulan, Tang Xiu mulai merasa bosan. Ini karena Tang Xiu menyadari bahwa tidak ada yang perlu dia pelajari lagi. Semua kertas latihan yang ada di mejanya dapat dengan mudah diselesaikan, dan dia bahkan bisa mendapatkan nilai penuh. Setiap pertanyaan tingkat olimpiade dapat diselesaikan secara mental oleh Tang Xiu, dan bahkan semua teori dan formula dari materi pembelajaran yang diberikan dapat ditentang oleh Tang Xiu. Pengetahuan yang telah saya pelajari sejauh ini cukup bagi saya untuk menangani ujian tahun terakhir. Saya bahkan bisa merebut kembali tempat pertama yang awalnya milik saya tanpa masalah jika saya mau. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk menghabiskan sisa 2 bulan lagi? Setelah menyapu semua bahan belajar dan kertas latihan di mejanya, Tang Xiu merasa kecewa dan frustrasi. Ketika tatapan Tang Xiu tidak sengaja mendarat di Su Xiangfei, dia menyadari bahwa Su Xiangfei memelototinya dengan mata penuh kebencian. Pada saat itu, Tang Xiu bergetar dan segera menjadi lebih sadar. Bagaimana saya bisa melupakan masalah berkultivasi? Meskipun dunia di bumi tidak penuh dengan pertumpahan darah dan pembantaian seperti dunia immortal, dan tidak terlalu tinggi keterampilan bela diri diperlukan, tapi setidaknya aku harus memiliki kemampuan untuk membela diri, kan? Tang Xiu memukul kepalanya. Setelah dia ingat tentang itu, dia mulai memilih teknik kultivasi yang paling cocok dari bank ingatannya yang sangat besar. Teknik kultivasi pertama yang muncul dalam pikiran Tang Xiu adalah seni surgawi asal kosmik. Dalam periode waktu yang singkat ini, meskipun ia tidak sengaja menumbuhkan seni surgawi dari asal kosmik, tetapi ia menyadari bahwa sejak ia berhasil mengkultivasikan teknik kultivasi ini secara tidak sadar di rumah sakit, mengolah teknik ini tampaknya menjadi naluri. Setiap kali dia pergi tidur, tubuhnya tanpa sadar akan mulai menumbuhkan seni surgawi dari asal kosmik. Hal yang baik adalah bahwa kultivasi bawah sadar semacam ini agak lambat dan tidak akan membahayakan Tang Xiu. Sebaliknya, Tang Xiu akan merasa sangat segar, penuh semangat, dan bahkan bisa merasakan kekuatan mentalnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Namun,
Mengingat kembali rasa sakit dari pertama kali mengolah seni surgawi dari asal kosmik, sudut mulut Tang Xiu berkedut keras ketika ia dengan tegas memutuskan untuk menyaring teknik kultivasi seni surgawi dari asal kosmik. Seni Golden Swarren, seni api safir, seni jantung beku. Jumlah teknik kultivasi dan keterampilan bela diri untuk dipilih Tang Xiu terlalu banyak. Orang lain mungkin khawatir dengan kurangnya teknik kultivasi dan keterampilan bela diri untuk dilatih, tetapi Tang Xiu mengkhawatirkan jenis teknik kultivasi dan keterampilan bela diri mana yang harus dipilih. Namun, Tang Xiu dengan cepat menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dalam 10 hari ini, Tang Xiu berpikir tentang semua pengetahuan dan pengalaman yang telah ia kumpulkan. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa semua keterampilan bela diri rahasia yang tak terhitung jumlahnya dan teknik kultivasi kedudukan tertinggi yang telah membiarkan orang-orang di dunia immortal menumpahkan darah dan kehilangan hidup mereka seperti ornamen yang tidak berharga. Ini karena semua teknik kultivasi dan keterampilan bela diri ini diciptakan untuk mereka yang fisiknya sudah sangat kuat dan memiliki dasar yang baik untuk berkultivasi. Tang Xiu sudah memiliki fondasi yang layak ketika ia pertama kali menyeberang ke dunia immortal, karena itu ia meningkat pesat dengan mengandalkan teknik kultivasi dan keterampilan bela diri itu. Tubuh yang dia miliki sekarang sangat lemah, kemampuan kultivasinya juga mengerikan. Menambah fakta bahwa hampir tidak ada energi spiritual di sekitar bumi, sehingga tidak ada cara untuk melatih menggunakan semua teknik kultivasi dan keterampilan bela diri yang terkandung dalam pikirannya. Namun, Tang Xiu tidak berkecil hati saat dia mencoba mengingat kembali ingatannya yang lebih dalam yang diambil dari tubuhnya yang lain ketika dia menyeberang selama masa-masa muda tubuh itu. Meskipun mengingat dari dua kenangan ini sangat sulit, tetapi pada akhirnya ia masih berhasil mengingat kembali beberapa nyanyian dasar yang tidak memiliki kebutuhan tinggi pada energi spiritual dan bakat. Selama 1 minggu ini, Tang Xiu dengan sabar mencoba nyanyian dasar yang luar biasa ini satu persatu, tetapi tubuhnya yang lahir di bumi tanpa keberadaan energi spiritual terlalu mengerikan. Jika itu diletakkan di dunia immortal, tubuhnya bahkan mungkin diletakkan di bawah ras setengah manusia setengah iblis. Seiring waktu berlalu, alis rajutan Tang Xiu semakin dalam dan dalam setelah setengah bulan, dan dia secara bertahap merasa cemas. Tenang, aku harus tenang. Ada banyak teknik di dunia immortal, jadi pasti ada teknik kultivasi yang cocok untukku, hanya saja aku belum mengingatnya. Apa teknik kultivasi yang belum saya coba? Tang Xiu terus menghibur dan menyemangati dirinya sendiri sambil terus memutar otaknya. Namun, apa yang tidak diketahui Tang Xiu adalah bahwa ketika dia tiba-tiba berhenti melihat buku-bukunya untuk belajar dan duduk di kursinya melamun setiap hari, dan bahkan sering mengabaikan pertanyaan Yuan Chuling, hati Yuan Chuling langsung merosot saat dia melihat Tang Xiu, merasa khawatir dan cemas. Tidak hanya Yuan Chuling yang merasa seperti ini, tetapi bahkan Han Qingwu dan Cheng Yanan, yang diam-diam merawat Tang Xiu, juga khawatir. Meskipun ada orang yang khawatir tentang Tang Xiu, tetapi ada juga orang yang secara tidak sadar menghela nafas lega dan bersukacita. Itu membuatku takut. Tang Xiu selalu membaca buku dan melakukan latihan sepanjang hari, tidak meninggalkan kursinya ketika dia baru saja masuk ke kelas kami. Saya masih berpikir bahwa pikirannya telah kembali normal dan akan menaikkan nilainya selama 3 bulan terakhir ini. Setelah sampai di rumah, Su Xiangfei melepas sepatunya, melemparkan tasnya ke satu sisi, dan melompat ke sofa yang lebar dan lembut. Kamu mengatakan bahwa Tang Xiu tidak melihat buku-bukunya dan melakukan latihan lagi. Mendengar kata-kata Su Xiangfei, Zhang Meiyun, yang memperhatikan program televisi, menjadi energi. Entah dia tidak bisa terus berakting lagi atau dia tidak punya energi lagi untuk terus belajar bahkan ketika dia mau. Setiap hari dia hanya duduk dengan pikirannya di tempat lain, dia bahkan akan melamun ketika guru memanggil namanya, membuat marah guru. Mulut Su Xiangfei berkedut saat dia berkata dengan jijik. Bu, kamu terlalu banyak berpikir, bagaimana mungkin pikiran Tang Xiu pulih? Insiden bulan lalu jelas merupakan suatu kebetulan, kemungkinan besar karena kami terlalu menekannya, itu sebabnya ia akan mengocehkan semua itu kepada ayah. Jika pikiran Tang Xiu benar-benar pulih, lalu mengapa dia menggunakan kepalanya untuk mengetuk ayah? Su Yaning berkata tanpa banyak berpikir saat dia mengupas pinus dan memasukkannya ke mulutnya. Su Sangwen terus merasa bahwa ada sesuatu yang salah ketika dia teringat mengetuk dan ditikam oleh Tang Xiu. Meskipun 1 bulan telah berlalu,
Tetapi Su Sangwen tidak bisa melupakan kejadian itu karena dia tidak pernah merasa begitu malu sebelumnya dalam 10 tahun ini. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan? Su Sangwen secara bertahap mulai mempercayai penilaian mereka ketika dia tidak bisa memikirkan alasan yang mungkin setelah berpikir lama. Sangwen, berhentilah curiga. Apakah Anda benar-benar percaya pada Su Lingyun, perempuan jalang ini, ketika dia mengatakan bahwa pikiran putranya telah pulih? Dengan putra kami memantau Tang Xiu setiap hari, apakah Anda masih perlu khawatir bahwa dia akan melarikan diri dari tangan kita? Selama dia berani keluar dari halaman sekolah, bahkan jika pikirannya benar-benar pulih, kita juga akan dapat membuatnya tidak normal lagi. Melihat ekspresi khawatir di wajah suaminya, Zhang Meiyun berjalan ke sisi suaminya dan mengerutkan bibirnya saat dia berbisik pelan di samping telinganya. Meskipun Su Sangwen tidak menyukai Tang Xiu, tapi dia masih merasa tidak nyaman di dalam ketika dia mendengar istrinya mengeluarkan kata-kata seperti bangsat dan orang menyebalkan dari mulutnya. Ketika Su Sangwen mendengar bahwa istrinya telah menemukan orang untuk berurusan dengan Tang Xiu, jantungnya berdetak kencang dan tanpa sadar ingin membuka mulutnya untuk menghentikannya. Tetapi setelah memikirkan kembali penghinaan yang diberikan oleh Tang Xiu, dia berhenti sendiri. Waktu 1 bulan berlalu tanpa sadar dan ujian bulanan kedua untuk siswa kelas 3 akan datang. Selama waktu ini, Tang Xiu masih belum menemukan teknik kultivasi yang cocok untuk dirinya sendiri. Bukan karena Tang Xiu tidak ingin memulihkan kultivasinya yang dia miliki di dunia immortal sesegera mungkin, tetapi itu karena dia tidak bisa melakukannya. Dibandingkan dengan dunia immortal yang terkonsentrasi dengan energi spiritual, bumi seperti gurun tandus dengan energi spiritual yang terlalu jarang. Ketika Tang Xiu berada di dunia immortal, dia telah mengumpulkan teknik kultivasi dan keterampilan bela diri yang tak terhitung jumlahnya, dan juga membeli dan menukar pusaka dan manual rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dengan bumi yang memiliki energi spiritual yang jarang, Tang Xiu menyadari bahwa tidak ada satupun teknik kultivasi dan keterampilan bela diri yang dapat dilatih setelah mencoba semuanya. Tang Xiu, kamu harus benar-benar bekerja keras untuk ujian bulanan mendatang. Saya baru saja bertaruh dengan Guru Hu di kantor bahwa jika hasil Anda turun lagi kali ini, maka gaji bulan depan saya akan diberikan kepadanya dan jika hasil Anda bukan yang terendah dalam kelompok, maka pembayaran bulan berikutnya semua akan diberikan kepada saya. Apakah saya dapat mempertahankan gaji saya akan tergantung pada Anda. Ketika Han Qingwu menyadari bahwa Tang Xiu masih melamun dan tidak waras meskipun ujian akan segera datang, dia tidak dapat menahan diri untuk memanggil Tang Xiu ke kantornya untuk memohon padanya, hampir genit. Mendengarkan suara berbisik dekat Han Qingwu, dan melihat ekspresi lucunya, wajah Han Qingwu dan Sue Qingcheng, kekasihnya di dunia immortal, secara bertahap bergabung menjadi satu. Dengan kesadaran yang tiba-tiba, Tang Xiu memeluk tubuh Han Qingwu saat dia dengan ringan mengecup ciumannya di bibir ceri dingin milik Han Qingwu. Han Qingwu jelas tidak berharap bahwa Tang Xiu akan menciumnya ketika dia pergi untuk menemukannya untuk berbicara. Selain bersama ayahnya ketika dia masih muda, Han Qingwu tidak pernah begitu intim dengan seseorang dari lawan jenis sebelumnya. Dengan demikian, ketika dia dipeluk oleh Tang Xiu, dia membeku sesaat, tidak mampu bereaksi terhadap situasi. Saat mencium aroma sabun ringan dari tubuh Tang Xiu dan merasakan lengannya yang kuat, Han Qingwu jatuh linglung dan lupa untuk menolak. Hanya ketika tindakan Tang Xiu menjadi lebih tidak pantas di mana dia dengan paksa memasukkan lidahnya ke mulutnya dan meraihnya dan dadanya dengan tangannya, Han Qingwu menyadari apa yang terjadi. Merasa malu dan marah, Han Qingwu menamparkan wajah Tang Xiu dengan ganas. Tang Xiu, kamu terlalu banyak. Air mata Han Qingwu menetes tak terkendali saat dia ingat bahwa ciuman pertamanya yang telah dia pertahankan lenyap begitu saja. Tidakkah kamu seharusnya membayar hutangmu? Kata-kata ini secara tidak sadar keluar dari mulut Tang Xiu. Hanya setelah Tang Xiu selesai mengatakan ini dia terbangun dari ciumannya yang hingar-bingar dan menyadari bahwa ini bukan dunia immortal melainkan bumi. Wanita di depan matanya itu juga bukan kekasihnya Sue Qingcheng, yang pernah mengkhianatinya, tetapi guru kelasnya Han Qingwu, menyebabkan Tang Xiu membeku tak terkendali pada saat itu. Alasan mengapa Tang Xiu mengira Han Qingwu sebagai Sue Qingcheng adalah karena selama periode waktu ini, ia telah mencoba untuk memilih berbagai jenis teknik kultivasi dan keterampilan bela diri milik dunia immortal. Setelah hidup dalam ingatan dunia immortal selama setengah bulan, ia sering mencampur adukkan dunia immortal dan kenyataan.
Di bawah tatapan Han Qingwu, Tang Xiu menunduk dengan perasaan bersalah karena dia tidak berani memandang Han Qingwu. Tepat ketika Tang Xiu siap untuk meminta maaf, pandangan periferalnya secara tidak sengaja mendarat di paha Han Qingwu yang halus dan ramping dan tanda panti yang samar-samar terlihat di bawah rok pendek merah jambu. Hidungnya tiba-tiba merasakan gelombang panas. Setelah menyentuh hidungnya beberapa kali dan memastikan bahwa hidungnya tidak berdarah, Tang Xiu menghembuskan nafas lega ketika ia mengungkapkan ekspresi mengejek diri. Han Qingwu tampaknya baru saja mencuci rambutnya saat rambut merah lembabnya menempel di pipinya, tampak memukau seperti bunga. Tubuhnya melepaskan kesaksian yang tidak jelas yang lebih berdampak daripada penampilannya yang indah, menyebabkan Tang Xiu tidak dapat mengendalikan reaksi alami tubuhnya. Tang Xiu, jadi Anda sudah tahu. Anda menyelamatkan saya 1 tahun yang lalu tetapi saya tidak berani mengungkapkan diri saya karena beberapa kesulitan yang membuat saya sulit berbicara, dan setelah itu, karena keegoisan saya sendiri, saya tidak maju untuk meminta maaf kepada Anda. Tepat ketika Tang Xiu khawatir bahwa perilakunya yang keji akan membuatnya dikeluarkan dari sekolah, kata-kata Han Qingwu tiba-tiba mengejutkannya. Bukankah Han Qingwu akan memarahi saya dengan keras atau pergi ke kepala sekolah untuk mengajukan keluhan? Kenapa dia malah meminta maaf padaku? Setelah memikirkan kata-kata Han Qingwu sekali lagi, ingatan lama tiba-tiba muncul di benak Tang Xiu ketika ekspresi kecewa muncul di wajahnya secara tidak sadar. Ini kamu, jadi kamu orang itu dari 1 tahun yang lalu. Tatapan Tang Xiu terpaku pada Han Qingwu. Setelah beberapa saat, murid-muridnya berkontraksi dan mulutnya terbuka lebar ketika dia tanpa sadar berteriak ketakutan. Sebelum Tang Xiu bisa menyelesaikan kalimatnya, mulutnya ditutupi oleh tangan Han Qingwu. Saya mohon, jangan katakan lagi, tolong jangan beritahu siapapun tentang masalah ini. Setelah mendengar beberapa kata pertama yang dikatakan Tang Xiu, ekspresi Han Qingwu berubah secara drastis saat dia menjawab dengan memohon. Namun, Han Qingwu bingung dengan tindakan Tang Xiu saat dia memohon Tang Xiu untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Kecuali jika Tang Xiu tidak mengenaliku sebelum aku pergi jujur dengannya, lalu mengapa dia mengatakan bahwa aku harus membayar kembali apa yang menjadi hutangku padanya? Apa Han Qingwu tidak perhatikan adalah bahwa, karena dia bingung sekarang, posisinya dengan Tang Xiu sangat ambigu. Tubuhnya benar-benar menempel di pelukan Tang Xiu dengan satu tangan di atas leher Tang Xiu dan tangan lainnya menutupi mulutnya seolah-olah dia merayu Tang Xiu. Tang Xiu merasakan sakit dan kebahagiaan selama ini. Dengan hanya pakaian tipis yang memisahkan mereka, Tang Xiu bisa merasakan tubuh Han Qingwu yang hangat dan menakjubkan. Bahkan jika dia ingin mengambil langkah mundur, tidak ada ruang. Han Qingwu hampir sama tingginya dengan Tang Xiu saat mengenakan tumitnya, dan dengan mata mereka kurang dari 10 cm, dia hampir bisa melihat tanda air di mata Han Qingwu, menggoda jiwa orang-orang. Kedua wajah mereka secara tidak sengaja menyentuh sedikit dan mereka bisa merasakan napas hangat di telinga mereka. Mendesak tiba-tiba, Tang Xiu melihat ke bawah dan melihat dadanya yang gemuk tergencet. Melihat melewati kerah, dia bahkan bisa melihat sepetak besar kulit seputih salju serta lembah yang sangat menarik. Tang Xiu ingin mencium Han Qingwu lagi, tetapi mengingat kembali tamparan itu dari sebelumnya dan status Han Qingwu, Tang Xiu, yang sekarang waspada, tidak ingin menajiskan Dewi di depannya. Hanya ketika dia melihat bahwa napas Tang Xiu menjadi lebih gelisah dan cara dia memandangnya menjadi lebih sibuk, Han Qingwu menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali pada saat itu. Dia melepaskan mulut Tang Xiu dengan tergesa-gesa saat wajahnya yang cantik dan indah secara bertahap menjadi merah memabukkan, dan matanya memancarkan ekspresi memikat. Tang Xiu, aku bukan tipe yang tidak berterima kasih kepada seseorang yang aku berhutang budi. Tidak nyaman bagi saya untuk menemukan Anda selama waktu itu. Tetapi ketika saya ingin menemukan Anda untuk menjelaskan sendiri, ada beberapa masalah dengan pikiran Anda, itu sebabnya saya hanya bisa diam-diam merawat Anda dalam kegelapan. Nafas lega sementara hatinya terasa sedikit kecewa. Di bawah tatapan ingin tahu Tang Xiu, Han Qingwu menceritakan peristiwa yang terjadi saat itu. 2 tahun lalu, insiden penipuan ujian masuk perguruan tinggi di Provinsi Shuangqing telah mengejutkan seluruh negara, menuntut penyelidikan menyeluruh dari manajemen puncak hingga ke bawah dalam sistem pendidikan Provinsi Shuangqing. Selama waktu itu, Wakil Kepala Departemen Pendidikan Star City Han Fu juga terlibat, dan langsung dikirim ke penjara. Han Qingwu sangat percaya bahwa ayahnya tidak bersalah, tetapi pada saat itu,
dia baru saja keluar dari kompleks universitasnya, dan semua teman ayahnya hilang, bahkan kerabat mereka bersembunyi dari mereka. Tanpa ada solusi, Han Qingwu hanya bisa memikirkan solusi sendiri. Sayangnya, surga tidak mengecewakan orang-orang yang gigih. Di bawah banyak hari Han Qingwu melacak dan mengumpulkan informasi, dia akhirnya mengerti kebenaran di balik insiden itu. Setelah itu, tanpa mempedulikan apapun, dia mengenakan pakaian eski dan menggoda untuk mendekati seorang saksi kunci, mengambil bukti yang sangat penting darinya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa saksi kunci akan sangat waspada karena dia merasa ada sesuatu yang salah ketika Han Qingwu mengambil barang bukti, oleh karena itu mengejarnya. Gelisah, Han Qingwu menyeberang jalan tanpa banyak berpikir, dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah berada di lautan mobil. Bahkan jika kecepatan mobil di daerah kota agak lambat, umumnya, masih ada pengecualian dalam situasi apapun. Ketika dia menyadari bahwa sebuah mobil berbelok ke arahnya dengan cepat, dia berteriak ketakutan karena dia tidak bisa bereaksi dengan cara lain. Untungnya, Tang Xiu masuk pada saat kritis dan menyelamatkan Han Qingwu, tetapi Tang Xiu tertabrak dan dikirim terbang dengan mobil. Setelah diselamatkan, Han Qingwu takut bahwa bukti di tangannya akan disambar kembali, sehingga ia dengan cepat menyembunyikan dirinya di kerumunan dan melarikan diri tanpa melihat Tang Xiu. Dengan bukti kunci ini, ayah Han Qingwu, Han Fu, dibebaskan dari semua keluhannya sementara kepala Departemen Pendidikan Star City, yang awalnya duduk di samping menonton badai, dijebloskan ke penjara bahkan beberapa pesaing kuat Han Fu juga menemui ketidakberuntungan. Dengan demikian, Han Fu duduk di atas tahta menjadi kepala Departemen Pendidikan tanpa banyak kendala. Ketika pikiran Han Qingwu telah tenang dari kejadian ayahnya, 2 bulan telah berlalu. Pada saat itulah dia mengingat kembali penyelamatnya pada saat-saat kritis itu, membuatnya mencari dia dengan panik setelah itu. Han Qingwu tahu bahwa jika orang ini tidak masuk untuk menyelamatkannya pada saat kritis itu, maka dia tidak hanya akan kehilangan nyawanya, tetapi ayahnya juga akan dikurung di penjara selama bertahun-tahun, dan keluarganya yang awalnya bahagia akan dihancurkan. Meskipun insiden itu terjadi 2 bulan lalu, Han Qingwu masih berhasil memilih kasus kecelakaan mobil dari polisi lalu lintas dengan mudah. Sopir taksi yang membelok dan mengarahkan mobil ke arahnya mabuk malam itu. Dia mengira pedal kecepatan untuk istirahat dan mengarahkan kemudi ke arah yang salah karena panik, sehingga menyebabkan kecelakaan. Orang yang menyelamatkannya adalah seorang siswa dari sekolah menengah pertama Star City dan bahkan menduduki peringkat pertama di antara seluruh kelompok ketika ia memasuki sekolah menengah pertama Star City. Han Qingwu merecoki ayahnya dan berhasil memperjuangkan Tang Xiu penghargaan sebagai murid yang baik di Provinsi Suangqing, dan pada saat yang sama, membuat polisi lalu lintas memberikan sertifikat dan medali karena berani melalui koneksi-koneksinya. Tepat ketika Han Qingwu ingin mengucapkan terima kasih kepada Tang Xiu secara langsung, dia mendengar beberapa berita yang hampir membuatnya pingsan dari para dokter otak. Tang Xiu terkena dampak parah selama kecelakaan mobil, meninggalkan dampak yang hampir mustahil untuk dipulihkan. Dalam beberapa tahun ke depan, bukan saja IQ Tang Xiu akan jatuh secara serius, ingatannya akan berangsur-angsur hilang. Pada akhirnya, ia secara bertahap akan berkurang menjadi kondisi vegetatif. Han Qingwu tidak bisa menerima kenyataan kejam ini, dan dia bahkan tidak berani bertemu Tang Xiu. Namun, rasa terima kasih dan rasa bersalah di hatinya tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Setelah menderita selama 1 bulan, si penipu Han Qingwu menyerah pada pekerjaan bergaji tinggi dan memilih untuk masuk sekolah menengah pertama Star City untuk menemani Tang Xiu. Setelah 1 tahun observasi, Han Qingwu menemukan bahwa IQ Tang Xiu tidak hanya menurun drastis, tetapi ingatannya juga menjadi mengerikan. Pemahaman dan kemampuan berpikirnya nyaris tidak bisa dilewati. Namun, perbedaannya, dibandingkan dengan saat dia baru saja memasuki sekolah, adalah seperti surga dan bumi. Kondisi Tang Xiu yang lebih buruk menjadi, rasa bersalah Han Qingwu merasa. Dia tidak berani mendekati Tang Xiu atau berani mengungkapkan kebenaran kecelakaan mobil kepada Tang Xiu atau Su Lingyun. Han Qingwu tidak tahu bagaimana dia harus membayar atau memberikan kompensasi kepada Tang Xiu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memperhatikan Tang Xiu secara diam-diam, dan jika dia mendengar seseorang menjelek-jelekkan Tang Xiu, dia dengan ringan akan mencaci mereka. Han Qingwu bahkan hampir berselisih dengan kepala sekolah mengenai diskusi tentang pengusiran Tang Xiu oleh sekolah dan tim kohort.
Dalang asli, Hu Qiuseng, bahkan telah dimasukkan daftar hitam oleh Han Qingwu. Tang Xiu, maaf, aku yang terlalu egois. Seharusnya saya sudah meminta maaf kepada Anda sejak lama, tetapi saya takut reputasi saya akan ternoda, jadi saya ragu-ragu untuk waktu yang sangat lama dan tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Sangat sulit bagi saya untuk menanggung jauh di dalam hati saya. Han Qingwu merasa santai segera setelah mengatakan yang sebenarnya. Sejak kecelakaan itu terjadi, Han Qingwu akan terbangun dari mimpi buruk hampir setiap hari. Lebih dari 1 tahun terakhir ditambah, Han Qingwu selalu membawa rantai moral yang berat. Rasa bersalah di hatinya telah menyiksanya, membuatnya melemparkan dan berbalik, tidak bisa tertidur. Dia bahkan membenci dan membenci dirinya sendiri. Tang Xiu, aku akhirnya bisa berhenti mengalami kritik batin terhadap diriku di hatiku mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan selalu berada di sisimu untuk melindungimu, dan jika kamu benar-benar menjadi seseorang dalam kondisi vegetatif maka, aku akan menjagamu selama sisa hidupmu. Seolah mengucapkan sumpah, Han Qingwu menatap wajah Tang Xiu saat dia mengucapkan kata-kata itu, satu kata sekaligus. Pada saat ini, Tang Xiu benar-benar kaget. Tang Xiu sangat jelas tentang posisi unik Han Qingwu di sekolah. Dia juga samar-samar mendengar kisah hidup Han Qingwu, tetapi dia tidak memikirkan bagaimana ada hubungan seperti itu antara Han Qingwu dan dia. Mengetahui kebenaran masalah ini, dia menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan yang membingungkan Tang Xiu sebelumnya. Dia mendapat nilai tinggi tetapi tidak mendapatkan siswa terbaik provinsi ketika dia di kelas 1 di sekolah menengah. Namun, ia mendapat penghargaan saat skor rendah di kelas 2. Setelah kecelakaan mobil, dia jelas mendapat perawatan dan kompensasi, tetapi kemudian entah bagaimana dia mendapatkan bonus berani 10.000 yuan. Pikirannya jelas memiliki masalah. Hu Qiuseng juga membencinya, sekolah tidak mengeluarkannya tetapi membiarkannya tetap belajar di kelas kepala. Meskipun paman yang lebih muda Su Sangwen mengambil semua pujian sehingga seluruh keluarganya memiliki kesan yang baik padanya dan ibunya berterima kasih kepadanya, tidak sabar untuk mengambil hatinya dan memberikannya kepadanya, tetapi Tang Xiu selalu merasa bahwa pamannya yang lebih muda Su Sangwen tidak akan membantunya tanpa berkembang biak. Nona Han, apakah Anda mengatakan Anda akan melindungiku mulai sekarang? Diam-diam memperhatikan Han Qingwu sejenak, dia tiba-tiba merasa bahwa itu sangat lucu ketika dia melihat Han Qingwu terlihat suci dan serius. Mehem. Han Qingwu tenggelam dalam keputusan yang dia buat. Dia mengangguk dengan berat tanpa merasa ada yang tidak normal. Nona Han, Anda juga mengatakan bahwa Anda akan merawat saya selamanya. Tang Xiu terus bertanya. Mehem. Han Qingwu terus mengangguk. Nona Han, bagaimana jika saya mendapat tempat terakhir dalam pemeriksaan ini? Tang Xiu bertanya lagi. Aku tidak akan mau gaji bulan ini. Mengingatkan taruhan dengan Hu Qiuseng, Han Qingwu tidak bisa tenang, namun, dia juga takut bahwa dia akan memberi terlalu banyak tekanan pada Tang jadi meskipun itu akan payah, dia tak berdaya mengatakan itu. Nona Han, Anda harus selalu ingat apa yang baru saja Anda katakan, kali ini saya akan mengambil ujian dengan serius, dan memastikan bahwa Hu Qiuseng akan menyesali keputusannya. Melihat Han mengerutkan kening, Tang Xiu akhirnya tidak tega untuk terus menggodanya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tang Xiu sudah pergi dan meninggalkan Han Qingwu sendirian. Itu tidak benar, orang ini hanya berpikiran jernih ketika dia berbicara denganku seolah-olah dia sengaja menipuku. Belum lagi penampilan sembrono sebelumnya, bagaimana itu terlihat seperti pria yang memiliki sesuatu yang salah dalam pikirannya. Yuan Chuling juga memberitahu saya bahwa penyakit tersembunyi Tang Xiu karena kecelakaan mobil telah disembuhkan dan kinerja akademik Tang Xiu akan segera lebih baik. Tetapi setelah pengamatan saya di bulan ini, dia hampir tidak melihat papan tulis, dan tidak mendengarkan ceramah guru, atau seperti sebelumnya, membaca buku sendiri. Di setengah bulan kedua, dia bahkan tidak membalik halaman, duduk di sana dengan linglung sepanjang hari. Han Qingwu mencoba yang terbaik untuk mengetahuinya tetapi tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Akhirnya, sebuah pemandangan tanpa sadar muncul di benaknya, ketika dia dicium oleh Tang Xiu. Dia tiba-tiba memerah karena malu dan tanpa sadar meletakkan tangannya di pipinya yang panas. Yuan Chuling tampak gugup ketika melihat Tang Xiu kembali ke ruang kelas. Bos, apakah Nona Han mengkritik Anda? Tidak. Nona Han hanya mendorong saya untuk mencoba yang terbaik untuk mengambil ujian dan bertanya bagaimana saya mempersiapkannya.
Tang Xiu menggelengkan kepalanya, dan segera menjawabnya dengan hati-hati. Setelah mengubah lingkungan, tidak ada lagi tekanan dari sebelumnya dan dengan perlindungan Cheng Yanan, hampir tidak ada yang mengganggu kami, jadi saya memiliki efisiensi belajar yang baik di bulan ini. Pada dasarnya, saya telah menguasai semua pengetahuan kelas 1 sekolah menengah. Saya yakin saya bisa diterima di perguruan tinggi junior jika saya terus belajar selama 2 bulan lagi. Yuan Chuling merenung sejenak dan berkata dengan keras. Akademi junior tidak cukup, target kami adalah universitas kunci atau bahkan universitas terkenal. Tang Xiu menepuk bahu Yuan Chuling dan berkata dengan lembut. Yuan Chuling tidak bisa membantu untuk membuat tampilan yang supercilious. Dia ingin menyangkal Tang Xiu tetapi memikirkan situasi Tang Xiu bulan ini, dia diam. Dengan harapan seorang siswa kelas 3, ujian bulanan kedua sudah dimulai dan Tang Xiu akan mengambil ujian pertamanya setelah jiwanya kembali ke tubuhnya. Meskipun itu hanya tes bulanan biasa, tetapi apakah itu siswa sekolah menengah atau guru kelas 3, mereka semua menganggapnya sangat serius. Bagaimanapun, jenis pertanyaan dan kesulitan tes benar-benar mirip dengan ujian masuk perguruan tinggi selama bertahun-tahun. Untuk sebagian besar, nilai ujian bulanan dapat tercermin nilai ujian masuk perguruan tinggi dan dapat dianggap sebagai latihan sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Hanya beberapa siswa yang memiliki kinerja buruk dan benar-benar putus asa untuk mendapatkan nilai tinggi yang tidak memperhatikan ujian. Ada 2 kelas siswa yang duduk bersilang di ruang ujian dan mereka adalah kelas seni liberal dan siswa kelas sains, sehingga sangat mungkin untuk mengakhiri kemungkinan kecurangan plagiarisme. Tang Xiu, jangan melihat-lihat, ikuti ujian. Oh, jika kamu berunding dalam pertarungan dan mendapat nilai ujian yang buruk, aku akan memandang rendahmu. Tang Xiu memandang sekeliling para kandidat. Ada suara renyah di belakang, tapi itu adalah Cheng Yanan yang duduk di kursi belakangnya. Ayo, Tang Xiu tersenyum dan kemudian mengeluarkan alat uji sendiri. Tang Xiu pingsan mendengar seseorang berbicara tentang dia dan juga merasa bahwa seseorang menunjuk padanya, tetapi dia tidak peduli. Ketika skor tes bulanan keluar, Anda akan terkejut. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan pikirannya dengan kondisi terbaik. Segera, 2 orang navigator masuk ke ruang kelas, memegang kertas ujian tebal. Para penyelidik tidak segera menyerahkan kertas-kertas itu, tetapi malah menyapu kelas lagi dengan mata mereka dan menekankan disiplin ujian. Mereka tidak tergesa-gesa untuk menyerahkan kertas ke tangan masing-masing kandidat. Ketika berjalan di depan Tang Xiu, salah satu dari para navigator jelas berhenti sejenak, lalu wajahnya menunjukkan senyum menghina. Tang Xiu memaksakan senyum ketika melihat situasi ini karena gurunya adalah guru fisika Xia Mingji ketika dia belajar di kelas 5. Dia tidak berpikir bahwa dia akan datang untuk memeriksa bahasa dasarnya. Mendapatkan kertas, Tang Xiu tidak menulis sekaligus, tetapi menyapu lagi dari awal hingga akhir, untuk mengkonfirmasi bahwa tidak ada kesalahan dari pertanyaan. Pada saat yang sama, dia mengingat kembali semua pengetahuan untuk ujian lagi. Selanjutnya, Tang Xiu dengan cepat menuliskan jawaban di kertas satu persatu. Hanya setengah jam, Tang Xiu menyelesaikan semua pertanyaan selain menulis komposisi. Semua orang mengatakan bahwa cinta seorang ayah seperti gunung, lalu seperti apa cinta seorang ibu. Angin sepoi-sepoi lembut di musim semi yang cerah di summer, buah musim gugur, sinar matahari musim dingin, atau cahaya hangat di malam yang gelap. Silakan gunakan cinta ibu sebagai judul untuk menulis komposisi yang tidak kurang dari 1000 kata. Setelah membaca judul komposisi, Tang Xiu tiba-tiba berdiri dengan takjub dan kemudian emosinya jatuh. Air mata keluar dari matanya. Ketika Tang Xiu masih berusia 3 tahun, ayah Tang Xiu meninggal dan dia dibesarkan oleh ibunya. Dalam ingatan Tang Xiu, sama sekali tidak ada keberadaan seorang ayah. Ibunya yang membesarkannya, dan juga ibunya yang mengajarinya bagaimana berperilaku. Setelah pikiran Tang Xiu menjadi cacat, ibunya tidak menjadi sedikit pun jijik dan tidak sabar dan dengan keras kepala merawatnya. Ada terlalu banyak ingatan tentang ibu dan dalam ribuan tahun di dunia immortal, ingatan itu telah semakin dalam dan berulang, sehingga Tang Xiu tidak akan lupa. Tang Xiu tenggelam dalam ingatan ibunya untuk waktu yang lama dan tidak bisa melepaskan diri. Dia tidak memperhatikan bahwa dia telah menjadi fokus ruang pemeriksaan. Apakah kamu melihat itu? Orang yang merobek itu adalah Tang Xiu. Dia dulu pernah diterima di sekolah kami,
tapi sekarang dia yang terakhir di kelas. Oh, tidak perlu menangis meskipun tidak tahu jawabannya. Itu terlalu memalukan, sepertinya ada yang salah dengan pikirannya. Karena otaknya memiliki masalah, dia harus meninggalkan sekolah untuk pulang. Mengapa dia masih tinggal di sekolah? Bagaimana jika dia tiba-tiba melukai orang lain? Dua pelacak juga menemukan Tang Xiu abnormal. Pada kenyataannya, mereka adalah orang pertama yang menemukan emosi abnormal Tang Xiu. Tetapi melihat Tang Xiu hanya sobek dan tidak mempengaruhi kandidat lainnya, mereka tidak mengatakan apa-apa. Ketika perilaku Tang Xiu semakin menarik perhatian para kandidat, mereka ingin mengingatkan Tang Xiu dan bahkan mengusirnya dari ruang pemeriksaan. Ketika salah satu navigator yang lebih muda dengan marah pergi ke kursi Tang Xiu sebelum memukulnya, Xia Mingji dengan lembut menghela nafas dan dengan cepat mengejar dengan invigilator muda untuk mencegah perilakunya. Tang Xiu sekarang adalah waktu ujian, tapi tolong raih waktu untuk menjawab dengan serius, atau Anda mungkin melewatkan ujian. Xia Mingji dengan lembut mengetuk kursi Tang Xiu dan dengan lembut mengingatkan. Mendengar pengingat Xia Mingji, Tang Xiu tanpa sadar menemukan bahwa waktu sudah lebih dari 1 jam di masa lalu. Dia duduk di kelas selama 1 jam tanpa melakukan apa-apa dan melihat bahwa waktu yang tersisa hanya kurang dari setengah jam. Dia dengan cepat mulai menulis esainya. Sia tua, dengan kemampuan Tang Xiu, tidak peduli berapa lama dia duduk di ruang pemeriksaan, itu tidak akan mempengaruhi nilainya. Ketika Tang Xiu mulai serius menjawab, invigilator muda Ranpan menekankan waktu ujian dan disiplin ujian dan kemudian pergi, tapi dia tidak bisa membantu mengeluh kepada Xia Mingji. Sayang sekali bagi anak itu, jika bukan karena kecelakaan mobil yang terjadi setahun yang lalu, masa depannya akan benar-benar cerah. Xia Mingji menyaksikan penuh simpati dan penyesalan. Oh, ini hidup. Untuk masuk ke sekolah kami di tempat pertama di kota kami, dan sekarang bahkan dikurangi menjadi kelas 2 terakhir, kesenjangan ini terlalu besar. Berpikir tentang kinerja untuk Tang Xiu, Ranpan juga menghela nafas. Ya, saya masih ingat ucapan anak ini ketika dia memenangkan hadiah pertama di kompetisi fisika Olimpiade, toleransi, visi, ambisinya, saya bangga menjadi instruktur dan gurunya. Saya tidak berpikir dia akan jatuh ke situasi sekarang. Sangat disayangkan. Xia Mingji menghela nafas dengan penyesalan. Oh Xia, apakah menurutmu mungkin bagi Tang Xiu untuk kembali normal dalam beberapa bulan terakhir, dan kemudian mengejar ketinggalan, untuk memenangkan kehormatannya yang dulu miliknya? Dia menyapu esai yang ditulis oleh Tang Xiu dengan serius, Ranpan tanya. Xia Mingji menyalakan matanya ketika dia mendengar kata-kata itu, kemudian mereka menjadi sedih. Tahun ini, saya telah menantikan keajaiban pada hari itu. Sayangnya, mukjizat tidak muncul, dan sekarang Tang Xiu telah dipindahkan ke kelas 10. Waktu untuk ujian masuk perguruan tinggi hanya menyisakan waktu singkat sekitar 2 bulan. Bahkan jika pikirannya benar-benar kembali normal, akan sulit bagi skornya untuk mengejar ketinggalan. Sebenarnya, Ranpan merasa senang mengatakan itu, mendapati Xia Mingji serius mendiskusikan masalah ini dengannya. Dia tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ketika ujian bahasa dasar berakhir, Tang Xiu tanpa sadar menghembuskan napas lega. Meskipun dia tidak menjawab dengan jawaban standar, Tang Xiu memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan lebih dari 140 poin dalam tes bahasa dasar. Setelah makan siang, Tang Xiu tidak kembali ke asrama untuk beristirahat, tetapi meninggalkan sekolah dan pergi ke perpustakaan provinsi di seberang sekolah. Sedini 2 minggu lalu, Tang Xiu tidak lagi puas dengan pengetahuan tentang buku teks dan pergi untuk berendam di perpustakaan sekolah sepanjang hari. Kemudian, Tang Xiu mengetahui bahwa ia dapat memasuki perpustakaan provinsi dengan kartu perpustakaan sekolah, dan koleksi buku-buku perpustakaan provinsi adalah 100 kali lipat dari perpustakaan sekolah. Kemudian, dia dengan tegas meninggalkan perpustakaan sekolah dan tinggal di perpustakaan provinsi setiap hari. Tang Xiu pergi ke perpustakaan provinsi tidak hanya untuk belajar tetapi juga untuk meningkatkan ide-idenya yang dihasilkan dari pikirannya untuk memastikan arah pelatihan untuk masa depan. Dalam ujian matematika di sore hari, Tang Xiu hanya menghabiskan setengah jam untuk itu. Dia kemudian menyerahkan kertas itu dan pergi. Perilaku Tang Xiu menyebabkan kegemparan. Untuk meningkatkan tekanan belajar pada siswa sekolah menengah, sekolah secara khusus meningkatkan kesulitan ujian.
Tapi Tang hanya menghabiskan setengah jam untuk menyelesaikan kertas, yang membuat yang lain memikirkan satu kemungkinan, yaitu bahwa Tang Xiu menganggap kertas ujian itu terlalu sulit dan mengabaikan ujian. Meskipun tes matematika ini sangat sulit, Tang Xiu tidak boleh meninggalkan tes, atau dia akan mengecewakan Nona Han. Oh, Nona Han pasti akan kalah kali ini. Meskipun dia tidak peduli dengan gaji itu, saya akan merasa tidak nyaman ketika saya memikirkan senyum biadab Hu Qiuseng. Ketika kedua orang yang mengawasi itu mengawasi Tang pergi, mereka tidak dapat menahan diri untuk berbisik. Ketika hari pertama ujian berakhir, siswa-siswa kelas 3 mendiskusikan dengan intens, yang tidak diikuti oleh Tang. Sebagai gantinya, ia mencoba dan merevisi latihan praktik yang muncul dalam benaknya. Ketika gagasan tentang hukum dan taktik kekuasaan terakhir dinyatakan gagal setelah latihan, Tang tidak bisa membantu tetapi memiliki tampilan dekadensi. Apakah saya hanya berlatih taktik alam semesta? Tapi kemana harus pergi untuk menemukan tumbuhan dan mineral langka itu? Tang Xiu merasa sangat bingung. Bos, aku merasa bahwa hasil ujianku kali ini baik-baik saja. Jika kinerja ujian besok akan seperti hari ini, maka itu akan baik. Yuan Chuling menyentuh lengan Tang dan berkata dengan penuh semangat. Ayo, masih ada 2 bulan lagi, aku yakin kamu pasti bisa mendapatkan nilai bagus. Tang Xiu melirik Yuan Chuling dan berkata dengan linglung. Hei, aku tidak menyangka bisa menguasai pengetahuan yang sudah lama kutinggalkan dan itu semua berkat ajaran dan insentifmu. Ngomong-ngomong, bagaimana tesmu hari ini? Yuan Chuling tersenyum lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya pikir tidak apa-apa. Tang Xiu ragu-ragu sejenak dan berbisik. Tang Xiu, kamu menyombongkan diri, bukan? Takut itu akan terbuka setelah beberapa hari. Kamu menangis selama 1 jam dalam tes bahasa dasar dan bahkan mengabaikan tes matematika. Anda masih berpikir tidak apa-apa. Para siswa dari kelas utama sangat kuat, tidak hanya mereka memiliki nilai bagus, keterampilan membual mereka juga kelas 1. Setelah Tang Xiu mengatakan itu, dia mendengar bum ejekan. Cheng Yanan yang duduk di depan Tang juga bingung dan merasa kecewa saat dia melihat Tang Xiu. Apakah itu ujian bahasa di pagi hari atau ujian matematika di sore hari? Tang membuat pengaruh besar di ruang ujian. Dengan demikian, banyak orang tahu tentang kinerja Tang Xiu di ruang pemeriksaan, yang membuat orang-orang yang semula membenci Tang lebih membencinya dan orang-orang yang semula berharap pada dirinya benar-benar kecewa. Melihat Tang diejek oleh teman-teman sekelasnya karena kata-katanya, Yuan Chuling sangat ingin menamparkan wajahnya dengan keras. Yuan Chuling tanpa sadar menatap bantuan Cheng Yana. Meskipun Cheng Yanan memasuki kelas 10 lebih awal dari Yuan Chuling dan Tang Xiu, Cheng Yanan berhasil menaklukkan teman-teman sekelasnya di kelas 10 dengan efektivitas tempurnya yang kokoh dan metamorfosis pembelajaran, sepenuhnya mengamankan posisi kakak perempuannya. Karena kepedulian Cheng Yanan, Tang Xiu dan Yuan Chuling memiliki kehidupan yang sangat lembab di kelas 10. Tidak hanya mereka mendapatkan lingkungan belajar yang baik, tetapi mereka juga mendapat perhatian dan salam Cheng Yanan dari waktu ke waktu, yang membuat teman sekelas kelas 10 menjadi lebih iri dan cemburu pada Tang Xiu dan Yuan Chuling saat mereka menikmati hidup mereka. Di masa lalu, jika seseorang berani menggoda Tang Xiu dan Yuan Chuling, Cheng Yanan sudah akan menghentikan mereka. Namun, kali ini Cheng Yanan langsung melarikan diri dari mata Chuling dan terus menulis di kertasnya, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Aha, 2 pengecut yang penakut. Kalian berdua memiliki skor buruk, tetapi kamu bahkan tidak menyadarinya. Apakah kamu masih lelaki, Mehm? Apakah mereka laki-laki? Jika mereka laki-laki, lalu mengapa mereka selalu bersembunyi di belakang wanita itu? Jika aku jadi mereka, aku pasti sudah mati. Teman-teman sekelas khawatir bahwa Cheng Yanan akan melindungi Tang Xiu dan Yuan Chuling, jadi kata-kata mereka lembut. Ketika semua orang mengetahui bahwa sikap Cheng Yanan terhadap Tang Xiu dan Yuan Chuling telah berubah, bahasa mereka menjadi semakin tidak bermoral. Di bawah cemoohan dan kekerasan dari kerumunan, napas Yuan Chuling menjadi lebih dan lebih cepat dan wajahnya menjadi merah. Ketika Yuan Chuling tidak bisa membantu untuk memukul meja dan berdiri, Tang Xiu batuk pelan untuk mencegah perilaku terburu-buru Yuan Chuling. Sebenarnya, bukan urusanmu apakah hasil tes bulanan kita baik atau buruk. Anda tidak berhak untuk diejek. Jika prestasi akademik Anda sangat bagus, Anda tidak perlu duduk di kelas ini, kan?
Tang Xiu melirik teman sekelas yang suka berkelahi dalam darah dan berkata dengan ringan. Kata-kata sederhana Tang Xiu seolah-olah itu menyalakan tong bubuk, langsung mendidih ruang kelas. Tang Xiu, Anda tidak memiliki rasa kehormatan kelas dan nilai ujian bulanan Anda ada hubungannya dengan kami. Jika nilai tes Anda baik, maka nilai total kelas 10 akan naik dan tidak akan berada di bawah kelas 3. Jika Anda miskin, bukankah kami terpengaruh oleh Anda? Tang Xiu, nilai ujianmu hampir nol, bagaimana kamu bisa berani mengikuti ujian? Jika aku jadi kamu, aku akan meninggalkan ujian untuk tidak menyusahkan orang lain. Tang Xiu, Nona Han membiarkan Anda tinggal di kelas 10 dengan tekanan besar. Di sekolah menengah pertama Star City, kecuali Nona Han, diperkirakan tidak ada kelas yang berani menerima Anda. Tanpa Nona Han, Anda akan dikeluarkan dari sekolah sejak lama. Nona Han begitu baik bagimu, bagaimana kamu tidak mengerti Nona Han? Tang Xiu tampaknya tidak berpikir bahwa kata-katanya sendiri akan menjadi sasaran kritik publik. Namun, ketika dia mendengar kata-kata ini, Tang Xiu tidak marah tetapi malah menunjukkan senyum di wajahnya. Tang Xiu tahu bahwa orang-orang ini tidak memiliki niat jahat karena pemahaman dan kepedulian mereka terhadap Han Qingwu benar dan rasa hormat kelas mereka juga benar. The Book of Songs Guscor aku dengan pepaya, balas kamu dengan persik. Ketika Tang Xiu berbicara, dia bangkit dan meninggalkan ruang kelas. Setelah dia pergi, ruang kelas menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa saat, semua orang menjadi sadar dari kata-kata Tang Xiu. Apa yang dia katakan? Apakah dia mengatakan dia ingin mendapatkan tempat pertama dalam tes bulanan? Kami tentu saja salah. Adalah adil baginya untuk mendapatkan tempat terakhir sebagai tempat pertama, ia hanya bisa mendapatkannya dalam mimpi. Di kelas, hanya 2 orang yang tidak berbicara. Meskipun wajahnya menunjukkan ekspresi kontemplasi, Yuan Chuling sedikit bersemangat. Dengan menatap tajam ke arah kerumunan, Yuan Chuling meninggalkan ruang kelas dengan barang-barangnya karena dia takut akan memukul seseorang jika dia terus tinggal di ruang kelas. Saya mendengar bahwa setelah dia mengalami kerusakan parah setelah kecelakaan mobil, dia tidak hanya tidak dapat mengingat hal-hal baru tetapi pengetahuannya juga telah dilupakan dengan cepat. Ketika dia memasuki kelas 10, pengetahuan dasarnya hampir kosong. Bisakah dia mendapatkan nomor 1 setelah sebulan? Bisik Cheng Yanan. Di hari kedua, tes bulanan dilanjutkan. Di ruang pemeriksaan, Tang Xiu masih suram karena tes bahasa dasar. Dalam ujian kursus komprehensif, karena kandidat lainnya masih menggaruk-garuk kepala mereka dengan kertas, Tang Xiu bangkit dan pergi dengan acuh tak acuh. Dalam tes bahasa Inggris di sore hari, termasuk waktu bagian mendengarkan, Tang Xiu hanya menghabiskan setengah jam untuk tes dan kemudian menyerahkannya. Sementara itu, yang lain masih berusaha menyelesaikan pertanyaan lainnya. Sekolah menengah nomor 1 kota bintang melaksanakan pengajaran tertutup dan mereka biasanya tidak memiliki hari libur. Mereka hanya akan memiliki liburan 2 atau 3 hari untuk pulang pada akhir setiap bulan. Ini disebut cuti bulanan. Setelah ujian bulanan, para siswa memiliki waktu singkat untuk beristirahat. Setelah ujian akhir bulan, Tang Xiu tidak tinggal di sekolah untuk terus belajar keras seperti siswa sekolah menengah lainnya dan juga tidak pergi ke perpustakaan. Sebaliknya, dia menunggu untuk berjalan di sepanjang River Street karena dia tahu bahwa ibunya pasti mendapatkan banyak makanan lezat yang menunggunya. Tang Xiu tinggal di daerah pedesaan sebelum dia diterima di sekolah menengah. Sampai ia mendapat tempat pertama dalam ujian dan diterima di sekolah menengah pertama Star City, ini adalah pertama kalinya baginya untuk keluar dari pedesaan. Untuk merawat Tang Xiu, Su Lingyuntang tinggal di kota bersamanya. Karena Su Lingyun adalah seorang wanita pedesaan, mudah baginya untuk melakukan pekerjaan pertanian tetapi untuk menemukan pekerjaan di kota itu sulit. Dengan demikian, dalam 3 tahun di Star City, Su Lingyun dan Tang Xiu telah banyak menderita. Untungnya, Su Lingyun bekerja keras. Namun, dia selalu berusaha melakukannya dengan pekerjaan kotor. Setelah beberapa tahun, dia akhirnya mengumpulkan sedikit uang dan meminjam 10.000 yuan. Mereka menyewa tempat dan menjalani kehidupan yang damai. Bu, aku kembali. Tang Xiu dengan tulus tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras ketika dia melihat beberapa kata jauh dari restoran yang berada di sebelah rumahnya. Segera, senyumnya menghilang. Ibunya biasanya pergi keluar dari restoran untuk menemuinya ketika dia berteriak keras, tetapi kali ini dia tidak. Sebaliknya,
Lingkungan sekitarnya menghela nafas dan merasa simpatik untuknya ketika mereka mendengar teriakannya. Apakah ada yang terjadi pada restoran? Ketika dia melihat reaksi tetangga, dia dengan cepat berlari ke restoran. Ketika Tang Xiu masuk, dia melihat restoran itu hancur. Makanan, sup, dan piring pecah memenuhi seluruh aula, meja makan dan kursi semua ditendang ke tanah, dinding dan lantai telah ditetapkan tanpa bisa dikenali. Suara bang-bang-bang terdengar dari dapur, samar-samar bercampur dengan tangisan. Mendengar suara-suara di dapur, darah Tang Xiu mendidih seketika dan matanya memproyeksikan percikan kemarahan. Hitam, tolong jangan hancurkan barang-barang lagi, semua yang ada di dapur adalah semua yang kita miliki. Jika kamu menghancurkannya, aku tidak bisa melanjutkan bisnis. Ketika Tang memasuki dapur, dia melihat ibunya memegang lengan seorang pria paruh baya sambil menangis. Wajahnya penuh dengan air mata. Sekarang Anda tahu bagaimana cara meminta belas kasihan kepada saya. Apa yang kamu lakukan tadi? Saya membiarkan Anda membayar 5.000 yuan sebelum pertengahan bulan ini untuk biaya perlindungan dan Anda masih belum membayar pada akhir bulan. Anda menganggap kata-kata saya sebagai angin yang lewat. Hancurkan saja. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran seumur hidup yang tak terlupakan, Anda tidak akan pernah mengingat kata-kata kami di hati Anda. Pria paruh baya mengangkat lengannya, mendorong Su Lingyun ke tanah, dan kemudian menendang bagian depan kapal uap. Sebuah kapal besar terbalik ke tanah dan pada saat yang sama, uap panas mengalir keluar dan air mengalir ke seluruh lantai. Bu, hati-hati. Melihat air mendidih di kapal akan mengalir ke tubuh ibunya, Tang Xiu bergegas ke dapur untuk membantunya naik. Xiu, kamu kembali. Apakah kamu lapar? Aku akan membuatkan sesuatu yang lezat untukmu sekarang. Setelah diangkat oleh Tang Xiu, Su Lingyun keluar dari trans lalu berkata dengan panik. Pada saat itu, dia diingatkan tentang situasi restoran dan merasa sedikit tidak berdaya. Peralatan makan semua rusak oleh 7 pengganggu yang dipimpin oleh Black Tree. Su Lingyun tidak bisa membuat makanan untuk Tang Xiu, bahkan nasi goreng telur paling sederhana. Jelas menangkap tatapan mata ibunya yang tak berdaya dan putus asa, Tang Xiu merasa sedih. Dalam hati Tang Xiu, Su Lingyun tidak hanya melakukan pekerjaan ibu, tetapi dia juga memainkan peran ayah dengan sempurna, merawatnya dengan segala cara yang mungkin. Selama lebih dari 10 tahun, ibunya telah bekerja keras. Dia menopang langit untuknya sehingga dia riang dan memiliki pertumbuhan yang sehat. Dia hampir mengabaikan fakta bahwa bukan hanya ibunya seorang wanita, tetapi juga wanita yang tidak berdaya dan kesepian. Janda akan banyak dibicarakan oleh orang lain. Ketika memikirkan penderitaan yang diambil oleh ibunya selama bertahun-tahun, Tang Xiu merasakan sakit. Bu, aku tidak lapar, kita akan pulang untuk makan malam. Tang Xiu memeluk erat tubuh kurus ibunya dan berkata dengan mata merah. Pulang ke rumah. Anda ingin pulang. Jika Anda tidak menyerahkan 5.000 yuan hari ini, kalian berdua tidak bisa pulang. Pria paruh baya berkulit hitam itu berkata dengan dingin, mengganggu pembicaraan di antara mereka. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh pria paruh baya itu, Su Lingyun ketakutan dan gemetar. Dia buru-buru memeluk Tang Xiu dan berkata dengan gemetar, saudara hitam, masalah ini tidak ada hubungannya dengan anak saya, tolong biarkan dia pergi. Beri saya sehari dan besok, saya akan menyerahkan 5.000 yuan. Hari ini, kamu bisa menyelesaikan masalah dengan 5.000 yuan tapi besok, mungkin bukan jumlah ini. Tiga hitam melirik Su Lingyun sekali dan berkata dengan sinis. Saudaraku, aku ingat kita hanya perlu 2.000 yuan untuk biaya perlindungan sebelumnya, mengapa harganya naik menjadi 5.000 bulan ini? Tang Xiu memblokir ibunya dari belakang tanpa menyadarinya. Pria itu tidak berharap Tang Xiu tiba-tiba berdiri untuk berbicara dan berani mempertanyakan standar tuduhan mereka. Diingatkan akan tampilan konyol Tang Xiu sebelumnya, dia membeku sesaat tanpa berkata apa-apa dan kemudian memandang Tang Xiu secara mengejutkan. Bodoh amat denganmu, kami tidak perlu kamu untuk mengajari kami. Pengganggu berambut hijau di belakang Black Tree berteriak melihat hitam tiga tampaknya dinetralkan oleh Tang Xiu dan mengangkat tangannya, akan menamparkan Tang Xiu. Namun, ketika tangan pelaku buli berambut hijau itu lebih dari 10 cm dari Tang Xiu, sebuah pecahan kaca tiba-tiba terbang dari tanah, tanpa ampun melekatkan ke pergelangan tangan pengganggu rambut hijau. Pergelangan tangannya berdarah. Si pengganggu rambut hijau yang malang hanya ingin membuat pertunjukan dan tidak berpikir bahwa ini akan terjadi.
Gelas itu tertusuk di pergelangan tangan terlalu menyakitkan untuk berteriak. Rambut hijau tidak bisa mengalahkan Tang Xiu, tetapi itu tidak berarti Tang Xiu akan membiarkannya pergi. Tidak peduli bagaimana siswa kelas 10 melecehkannya, Tang Xiu tidak mengatakan apa-apa. Itu bukan karena dia memiliki temperamen yang baik dan bukan karena dia adalah seorang pengecut, tetapi karena, di mata Tang Xiu, mereka hanya ingin melecehkannya dan tidak benar-benar menyakitinya. Tapi pengganggu ini tidak sama, mereka tidak hanya menghancurkan upaya ibunya, tetapi juga mendorong ibunya ke jalan buntu, baik secara fisik dan psikologis menyakitinya, yang membuat Tang marah. Faktor yang paling kritis adalah bahwa ibunya adalah satu-satunya belitan emosional hati Tang. Jadi pada saat mereka menghancurkan restoran, Tang Xiu sudah menjatuhkan hukuman mati, belum lagi ibunya didorong ke tanah. Penindas lainnya tidak bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Tang Xiu telah melewati langkah sebelumnya dan berdiri di samping si pengganggu rambut hijau. Dia menendang lutut rambut hijau dan menginjak wajah sehingga si pengganggu tidak bisa bicara. Tindakan Tang Xiu sangat cepat, jadi hanya ketika pengganggu berambut hijau itu berbaring di tanah berjuang untuk waktu yang lama sehingga pengganggu lainnya bereaksi terhadap apa yang terjadi. Bajingan kecil, kamu berani mengalahkan kami. Anda tidak ingin hidup. Bajingan, cepat lepaskan saudara saya atau saya akan memo doglek Anda. Menyadari bahwa orang-orang mereka sendiri dipukuli oleh Tang Xiu, kelompok pengganggu itu sangat marah. Mereka semua bergegas ke Tang Xiu hampir bersamaan, dan hanya Black Tree yang berdiri di tempat. Dia tidak bergerak, tetapi sebaliknya dengan penasaran menatap Tang Xiu. Black Tree sudah tinggal di daerah Jalan Sungai Tua lebih dari 20 tahun dan telah mengenal daerah Jalan Sungai Tua dengan baik. Meskipun restoran dibuka kurang dari 6 bulan, Black Tree tahu segalanya tentang restoran. Menurut orang kulit hitam, Su Lingyun dari restoran itu berasal dari daerah pedesaan dan memiliki seorang putra kecil. Sebelum membuka restoran, ia telah melakukan banyak pekerjaan. Memindahkan tas, memungut sampah, penjual supermarket. Selama dia bisa menghasilkan uang, wanita ini akan bergegas melakukan pekerjaan. Dia adalah rumah tangga asing yang khas. Sebulan yang lalu, ada seorang pria yang mengenakan kacamata hitam mencari hitam 3 dan membayar 100.000 yuan untuk membuatnya berurusan dengan Su Lingyun dan Tang Xiu. Meskipun orang kulit hitam bertiga bersimpati pada Su Lingyun, bagaimanapun juga, dia tidak memiliki hubungan dengan Su Lingyun. Untuk membiarkan dia membuat pilihan antara Su Lingyun dan 100.000 yuan, orang kulit hitam tidak ragu untuk memilih yang terakhir. Bukankah Tang Xiu bodoh? Menurut pengamatannya di masa lalu, otak Tang Xiu benar-benar memiliki masalah. Bagaimana dia bisa berbicara secara rasional dan memukul orang dengan kejam, sama sekali tidak seperti anak bodoh. Ditugaskan oleh pria kacamata hitam itu, pelecehan di restoran itu hanya umpan, menggertak Su Lingyun juga merupakan jebakan. Tujuannya adalah untuk membawa Tang Xiu keluar. Yang ingin mereka hadapi adalah Tang Xiu, yang membuat 3 orang kulit hitam curiga tentang Tang. Kami memiliki 7 orang dewasa di sini. Dia adalah remaja yang lemah dan benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menyerang kita. Dia mencari pelecehan. Segera, 3 kulit hitam menggelengkan kepalanya, menonton Su Lingyun. Sebelumnya, 3 orang kulit hitam tidak pernah serius memandang Su Lingyun. Dia hanya merasa miskin untuk pengalaman Su Lingyun dan layak dihormati. Melihat dengan hati-hati pada Su Lingyun hari ini, dia menemukan Su Lingyun sangat cantik, lebih cantik dari kebanyakan wanita yang pernah dia lihat, yang membuat pikirannya mengembara sesaat. Jika Su Lingyun mau tinggal bersamaku maka aku akan enggan berurusan dengannya. Sayangnya, Su Lingyun terlalu keras kepala dan tidak setuju. Memikirkan perlawanan putus asa Su Lingyun padanya bulan ini, hitam menggelengkan kepalanya. Semburan ketidaksabaran muncul dalam benaknya. Ketika 5 pelaku lainnya lari ke Tang Xiu tidak gagal menunjukkan emosi ketakutan, tetapi sebaliknya, itu penuh kegembiraan. Tang Xiu menyilangkan kakinya dan pengganggu berambut hijau itu terbang, langsung ke arah 3 pengganggu lainnya. Kemudian Tang Xiu menyapu dengan kaki lain, menendang pria yang mencoba melakukan serangan diam-diam ke tanah, membuat pria itu berbaring di air mendidih. Dia berteriak menyakitkan. Ketika tinju orang terakhir akan mengenai dahi Tang Xiu mencibir. Dia tiba-tiba mengulurkan 2 jari, menusuk pergelangan tangan yang lain, dan kemudian mengepalkan tangannya. Dengan sembrono mengendalikan kelima pengganggu itu,
Tang Xiu memandang ke arah pria paruh baya berkulit hitam dan kuat itu, berkata dengan dingin, "Tiga hitam, barang-barang di restoran kami hampir hancur olehmu. Kami sekarang membahas kompensasi. 15. Kamu punya nyali untuk membicarakan kompensasi denganku. Apakah kamu gila?" Meskipun dia terkejut melihat kecakapan pertempuran Tang Xiu, tiga orang kulit hitam tidak takut padanya. Namun, raut wajahnya serius dan ganas. Senyum di wajahnya menunjukkan bahwa dia menemukan seluruh situasi menarik. Meskipun Tang Xiu menunjukkan beberapa keterampilan yang brilian dalam pertempuran, di mata orang biasa seperti Black Tree, Tang Xiu hanyalah seorang pemuda dengan kekuatan kasar yang luar biasa. "Aku menghancurkan restoranmu, tetapi sebagai balasannya, kamu memukuli orang-orangku. Apa kau percaya restoran ini lebih berharga daripada anak buahku?" Black Tree berteriak keras sambil mendekati Tang Xiu langkah demi langkah. "Hitam, dia masih anak muda. Kami mohon maaf kepada Anda, tolong maafkan kami." Melihat tatapan galak di mata Black Tree, Su Lingyun berdiri menutupi Tang Xiu di belakangnya, sama seperti bagaimana seekor ayam betina melindungi anak-anaknya yang kecil. "Terlalu muda. Apakah Anda ingin fight hanya dengan menggunakan kata ini? Kamu pikir kita semua idiot?" Black Tree hampir menyentuh Su Lingyun dan ingin mendorongnya ke samping. Sebelum tangannya bisa mendekat pada tubuh Su Lingyun, Tang Xiu dengan lembut memeluk ibunya dan dengan lembut berkata, "Bu, tidak apa-apa, biarkan aku yang menangani ini, kamu hanya minggir sedikit." Sementara Tang Xiu berbicara, dia memegang tangan ibunya. Jempolnya dengan lembut menekan Senmen Point di tangannya. Menekan titik Senmen biasanya akan membantu seseorang tertidur. Su Lingyun telah khawatir dan kelelahan selama lebih dari sebulan karena pelecehan Black Tree. Karena tekanan besar dari seluruh masalah ini, dia telah melewati banyak malam tanpa tidur. Menguleni Tang Xiu, langsung membuatnya tertidur. Tertidur, alisnya yang keriput berangsur-angsur rileks, senyum tenang dan manis muncul di wajahnya. Kamu menyaksikan bagaimana Tang Xiu entah bagaimana menghipnotis Su Lingyun, mata hitam tiga melebar. Mulutnya juga sedikit terbuka, membuatnya tak bisa berkata-kata. Trik hipnotis waktu luang Tang Xiu pada Su Lingyun benar-benar mengagetkan Black Tree, bahkan lebih daripada ketika Tang Xiu menghancurkan keenam anak buahnya. Su Lingyun berada di bawah banyak tekanan dan ketegangan hari ini. Dalam kondisi seperti itu, tidak peduli seberapa lelahnya dia tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang, belum lagi suara tangisan keras yang dibuat para pengganggu. Tapi Tang Xiu bahkan tidak meluangkan waktu untuk membuat Su Lingyun tertidur nyenyak. Jenis kemampuan itu benar-benar fantastis. Senyum di wajah Black Tree hilang. "Ibuku sedang tidur, mari kita kembali ke kompensasi, bagaimana kamu ingin menyelesaikan masalah ini?" Tanya Tang Xiu mengabaikan reaksinya. Korslet keluar. Black Tree takut pada Tang Xiu, sentuhan sederhana darinya bisa membuatnya tertidur. Dia merasa tidak ada lagi cara untuk keluar dari situasi ini dengan aman tanpa memberikan kompensasi. Dalam pikirannya dia sudah memutuskan untuk berkompromi. "Anda yang memutuskan. Jika Anda tidak menunjukkan cukup ketulusan, saya tidak keberatan memberi Anda pengingat lagi." Tang Xiu menjentikkan jarinya dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Kamu." Sikap dominan Tang Xiu lagi membuat hitam tiga marah. Menatap Tang Xiu untuk waktu yang lama, Black Tree sangat marah sehingga dia mulai tertawa. Dia menunjuk hidung Tang Xiu dan berkata, "Nak, kamu benar-benar punya bola, jangan takut hanya karena kamu tahu beberapa gerakan kungfu, jangan berpikir kamu bisa takut pada apa-apa karena beberapa gerakan kungfu aku telah berada di dunia bawah, jauh sebelum kamu bahkan dilahirkan. Awalnya aku bermaksud memaafkanmu, dan mungkin kita bahkan bisa menjadi teman, tapi karena kamu tidak tahu berterima kasih, maka jangan salahkan aku karena kejam." Sambil mengatakan ini, pisau kupu-kupu muncul di tangannya dan niat membunuh melintas di matanya. Pisau kupu-kupu yang mempesona menari-nari di tangan Black Tree, suara siulan angin mengeluarkan rasa penindasan sambil memberi ejekan dan pandangan menghina ke arah Tang Xiu. Pisau kupu-kupu tidak dianggap sebagai senjata mematikan. Seniman bela diri biasanya lebih suka belati, bayonet, tongkat penolakan, bahkan pisau dan parang lebih dari pisau kupu-kupu. Tapi Black Tree sangat menyukai pisau kupu-kupu, memutar pisau itu sekeren itu. Dia telah berlatih pisau kupu-kupu selama lebih dari 20 tahun, dia bahkan memiliki banyak koleksi pisau kupu-kupu untuk dirinya sendiri. Di mata orang lain, pisau kupu-kupu biasanya hanya dipraktekkan untuk trik. 20 tahun berlatih ini,
di tangan Black Tree, pisau yang tampak sederhana telah menjadi senjata mematikan. Di bawah penindasan agresif tiga hitam, Tang Xiu menghindar sedikit demi sedikit. Dapurnya cukup sempit. Melangkah hanya 6 langkah ke belakang, Tang Xiu sudah berada di dekat dinding, sehingga tidak ada ruang untuk mundur. Wah, aku pikir kamu sangat normal, tidak seperti apa yang dikatakan rumor di luar, tapi aku percaya kamu adalah orang yang sangat tegas. Mengapa tidak meyakinkan ibumu untuk tinggal bersamaku, dan aku akan melindungi ibumu dan kamu mulai sekarang, bagaimana itu? Tang Xiu berada di tempat yang ketat, Black Tree di sisi lain menjadi lebih ganas. Mengucapkan kata-kata seperti itu, sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tang Xiu menghela nafas, dan kemudian sedikit menggerakkan kakinya. Pengganggu berambut hijau yang adalah orang pertama yang dirobohkan ke tanah benar-benar terbang, langsung menuju ke arah tiga hitam. Tanpa sadar hitam tiga menarik pisau kupu-kupu di tangannya, tetapi menyadari apa yang sebenarnya dilemparkan padanya, ia mencoba memulihkan serangannya sendiri. Jika bukan orangnya sendiri akan terluka parah, sebaliknya ia mencoba untuk benar-benar menangkap pria itu dengan tangannya. Berpikir bahwa menghentikan tubuh akan sederhana, Black Tree santai. Namun, pada saat berikutnya, ketika dia melakukan kontak dengan tubuh, wajahnya menjadi pucat. Siapa sangka, si jagoan berambut hijau itu dilemparkan dengan kecepatan dan kekuatan seperti itu. Meremehkan dampaknya telah benar-benar mematikan pukulan fatal baginya. Dampaknya adalah seolah-olah kereta yang berjalan cepat tanpa ampun menabraknya, dan langsung menjatuhkannya ke udara. Suara patah tulang jelas terdengar. Bukan itu saja, tubuh pria berambut hijau itu tidak berhenti setelah mengenai Black Tree, malah mereka berdua terbang mundur cukup jauh. Setelah beberapa lama, dengan suara gedebuk, menabrak dinding, dan jatuh tanpa daya ke tanah. Hanya satu pukulan, dan keduanya langsung pingsan. Bangun. Jika Anda berpura-pura tidak bisa berdiri, maka Anda tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Bentak Tang Xiu. Setelah Tang Xiu menendang Black Tree, dia melirik 5 pengganggu lainnya yang terpesona dan tertegun di lantai. Saat Tang Xiu berbicara, semuanya melompat sekaligus. Namun, alih-alih mendengarkan perintah Tang Xiu untuk membangunkan Black Tree dan Green Haired Guy, 5 pengganggu bergegas menuju ke arah pintu dapur, mencoba melarikan diri dari neraka ini. Mencoba melarikan diri. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan mudah? Setelah berteriak, Tang Xiu menggerakkan tangannya dengan sangat cepat, 5 sumpit langsung menembus ke paha 5 buli, melumpuhkan dan membuat mereka jatuh di tanah. Mendominasi dunia immortal selama ribuan tahun, bahkan setelah kembali ke bumi, Tang Xiu secara alami masih memiliki aura arogan tentang dirinya. Meskipun dia melakukan kultivasi diri di sekolah selama sebulan, kesombongan dan kepribadian dominan yang dia miliki di tulangnya bahkan tidak sedikit berkurang. Ketika dia menghadapi pengganggu, dia merasa seolah-olah telah kembali ke dunia immortal. Jika Anda terus bertindak, sumpit di tangan saya akan menembus otak Anda di lain waktu, bukan paha Anda. Apakah Anda ingin saya mencoba? Tang Xiu berbicara dengan acuh tak acuh, mengabaikan situasi menyedihkan dari 5 pengganggu. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Tang Xiu, jeritan segera berhenti. Ada ketakutan dan kepanikan di mata 5 pengganggu. Orang-orang ini biasanya menakut-nakuti yang tua dan yang lemah, mereka tidak pernah benar-benar melihat hal-hal berdarah. Mereka berani datang dan mengganggu restoran, karena mereka tahu latar belakangnya, bahwa hanya seorang wanita yang lemah dan seorang siswa dengan sesuatu yang salah dengan otaknya adalah satu-satunya yang ada di sana. Kelima orang tidak pernah membayangkan bahwa tongkat akan sulit untuk dihancurkan. Di bawah tatapan Tang Xiu, 5 pengganggu merangkak kembali ke Black Tree dan The Green Haired Guy. Menahan rasa sakit yang mereka derita, mereka menaburkan air di wajah mereka, yang segera membangunkan mereka. Pergi, kalahkan orang menyebalkan kecil itu. Jika dia mati, aku akan bertanggung jawab. Begitu mata Black Tree terbuka, dia mulai berteriak. Iya, saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia mendengar suara cepat, dan kemudian dia merasa sangat sakit. Merasa ada semacam cairan asin keluar dari mulutnya, bersama dengan beberapa fragmen padat, Black Tree menyentuh bibirnya. Jari-jarinya memerah, pecahan-pecahan padat itu adalah potongan giginya. Dia tidak lagi tahu apa yang dia rasakan, apakah itu ketidakberdayaan, kemarahan, kebencian atau hanya rasa malu. Apakah saya dipukuli? Aku dipukuli olehnya tanpa harus melawan balik.
Black Tree, apakah Anda yakin ingin bertanggung jawab atas hidupnya? Kata Tang Xiu acuh tak acuh dan mengawasinya dengan dingin. Tang Xiu, kamu harus mempertimbangkan dengan jelas. Apa yang Anda lakukan adalah menjalankan bisnis, kami hanya sekelompok pengganggu yang menganggur, jadi jika Anda tidak membunuh kami, Anda tidak akan mencari nafkah di Star City. Black Tree berkata dengan suara rendah. Dari kata-kata dan perilaku Tang Xiu, Black Tree sudah menilai bahwa Tang Xiu adalah tipe pria yang kejam dan tipe pria yang tidak bisa tersinggung. Namun, Black Tree sama sekali tidak akan meminta maaf kepadanya, jadi dia mulai bermain nakal. Black Tree dulu bermain nakal sebagai kartu trufnya. Trik ini sangat berguna melawan orang biasa, tapi itu jelas merupakan kegagalan terhadap Tang Xiu. Sebelum Black Tree menyelesaikan kata-katanya, beberapa sumpit melesat keluar dari tangan Tang langsung ke paha Black Tree. Black Tree tersentak di udara menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Pada saat berikutnya, Black Tree membuat suara keras penderitaan ketika tubuhnya menjadi lumpuh dan jatuh ke tanah. Black Tree, jangan katakan bahwa aku tidak memberimu kesempatan. Kamu dapat meminta bantuan sekarang, dan kamu akan melihat bahwa aku memiliki kendali atas semua orang. Aku ingin melihat bagaimana kamu mencoba untuk mencegah kami mencari nafkah. Setelah tinggal di dunia immortal selama lebih dari 1000 tahun, Tang Xiu biasanya akan menghancurkan musuh-musuhnya dengan potensi penuh petir. Dia tidak akan pernah membiarkan musuh-musuhnya memiliki kesempatan untuk kembali. Orang-orang yang dipimpin oleh Black Tree yang melecehkan restoran tidak hanya melakukannya selama beberapa hari, tetapi melakukannya selama sekitar 6 bulan berturut-turut, dan bulan ini semakin intensif, bahkan membuat restoran tidak mungkin untuk beroperasi, yang telah menyentuh saraf di Tang Xiu. Karena Tang Xiu telah berbalik melawan Black Tree, itu akan bermasalah jika dia membiarkan Black Tree pergi. Jadi dia harus menyelesaikan masalahnya sekarang. Kamu Black Tree benar-benar terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Tang Xiu. Hitam Tiga tidak berpikir tentang bagaimana pendekatannya tidak mengintimidasi Tang Xiu, tetapi bagaimana hal itu membawa rasa malu pada dirinya sendiri. Aku hanya akan memberimu 10 menit, jika tidak ada yang datang setelah 10 menit, maka aku akan membunuhmu. Kata Tang Xiu, melirik Black Tree. Dia memastikan langkah kata-katanya untuk meningkatkan dampak. Meskipun Black Tree bisa memanggil banyak orang untuk membantu, air yang jauh tidak bisa memuaskan dahaga saat ini. Tang Xiu hanya perlu mengendalikannya, tidak ada gunanya memanggil orang lain untuk membantu. Tang Xiu, kita adalah tetangga, kita akan bertemu satu sama lain setiap hari, jadi tidak perlu mengatakannya secara absolut. Black Tree tidak dapat menyelesaikan pembicaraan. Tang Xiu mengangkat tangannya, dan dengan keras meninju wajahnya. Terjemahan mengatakan ditampar, tetapi pria tidak saling menamparkan. Itu juga lebih masuk akal dalam beberapa baris berikutnya. Jadi sekarang kamu menganggap kami sebagai tetangga. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan bulan lalu? Melihat Black Tree yang heran, Tang Xiu menanyainya dengan acuh tak acuh. Tang Xiu, jangan lupa bisnismu adalah mengoperasikan restoran, tidak ada gunanya menghina kita. Black Tree berkata dengan keras ketika dia mengeluarkan air liur yang dicampur dengan remaja yang rusak dan darah busuk. Bagaimana tamparan akan merusak gigi? Oleh karena itu meninju bukannya menamparkan. Apakah begitu? Lalu aku ingin melihat apa akibat dari pelanggaranku. Tang Xiu tertawa tanpa kemarahan, dan kemudian meninju Black Tree di wajahnya beberapa kali lagi. Black Tree telah mendominasi area jalan sungai yang lama selama lebih dari 20 tahun. Sebelum hari ini, dia tidak pernah menerima masalah. Namun, hari ini benar-benar mengejutkannya, untuk pertama kalinya dia dipukul berkali-kali. Sebelumnya, Black Tree tidak bisa merasakan niat membunuh dari Tang Xiu, yang membuat Black Tree berpikir bahwa Tang Xiu hanyalah seorang anak lelaki cerah yang tidak berbahaya. Tapi setelah dia dipukuli oleh Tang Xiu, Black Tree dengan hati-hati memandang Tang Xiu lagi, kesannya terhadap Tang Xiu telah berubah secara drastis. Tapi sekarang Tang Xiu mengeluarkan sedikit aroma niat membunuh. Namun, mata Tang acuh tak acuh, yang merupakan semacam ketidakpedulian terhadap kehidupan. Sikap seperti ini jauh lebih mengerikan daripada tampilan membunuh. Ada yang salah dengan Black Tree, apa kalian normal? Hanya bergegas untuk meminta bantuan, tidak akan lama sampai waktunya habis. Tang Xiu memperhatikan yang lain, dan mendesak mereka dengan tidak sabar. Ada beberapa orang lain yang melihat Black Tree dipukuli sampai babak belur, mereka gugup.
Ketika mereka menemukan bahwa Tang Xiu tiba-tiba memalingkan matanya ke arah mereka, mereka menggigil. Mereka buru-buru memalingkan wajah mereka satu persatu, pura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan Tang Xiu, sambil berdoa mata Tang tidak jatuh pada mereka. Sepertinya pikiran semua orang memiliki masalah, karena itu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tang Xiu mencibir semua orang yang dia lihat di dapur. Tang kemudian melanjutkan untuk mendorong Black Tree ke tanah. Hanya ada suara teredam saat Black Tree jatuh ke tempat sampah. Tempat sampah di restoran itu penuh dengan minyak dan air. Black Tree dan yang lainnya berpikir bahwa tempat sampah itu kotor, jadi mereka sengaja menghindari tempat sampah ketika mereka pergi ke restoran untuk menggeledahnya. Jadi tempat sampah itu penuh dengan berbagai minyak dan sisa, mengeluarkan semburan bau busuk. Ketika Black Tree ditabrakkan ke tempat sampah, ia menjerit kesakitan. Pada saat yang sama, ia menari dan menumpahkan air kemana-mana di ruangan itu. Karena tangannya patah, upaya Black Tree untuk melarikan diri dari tempat sampah gagal walaupun dia mencoba dengan sekuat tenaga. Semakin dia berjuang, semakin banyak oksigen yang dia konsumsi. Dia nyaris mati lemas. Gerakan tubuhnya melambat saat oksigen habis dan segera suaranya menghilang. Tubuh Black Tree berkedut dari waktu ke waktu dan ada gelembung yang muncul terus-menerus dari permukaan cairan. Orang-orang lain menatap Tang Xiu. Dia berdiri di samping tempat sampah, terlihat acuh tak acuh. 6 pengganggu lainnya tidak punya cara berpura-pura bahwa mereka tidak mendengar Tang. Sebelum hari ini, ke-6 pengganggu telah secara membabi buta menyembah Black Tree. Mereka berpikir bahwa Black Tree tak terkalahkan dan dalam hati mereka dia tak terkalahkan. Tetapi ketika mereka melihat Black Tree dipukuli oleh Tang Xiu berulang kali, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Gambar iblis Tang Xiu sangat tertanam dalam pikiran mereka. 6 menit telah berlalu, kamu masih belum meminta cadangan, sepertinya kamu tidak ingin kembali ketika para pengganggu melihat tempat sampah secara abstrak, suara neraka yang lepas tiba-tiba menjerit di telinga mereka, langsung terbangun mereka. 2 dari pengganggu itu penakut. Mereka jatuh ke tanah ketika mereka mendengar suara Tang Xiu. Yang lain juga bergetar. Mata yang memandang Tang penuh dengan ketakutan dan kengerian. Setiap orang harus membayar kesalahan mereka sendiri. Karena kamu tidak butuh bantuan, maka kalian semua bisa tinggal di tempat sampah dengan Black Tree. Ketika Black Tree tidak lagi membuat suara dan tidak memiliki tanda melawan, Tang Xiu mengerutkan alisnya. Dia kemudian meraih kaki Black Tree dan menyeretnya keluar dari tempat sampah. Tang mengabaikan permohonan pengganggu lainnya dan mulai menendang buli berambut hijau ke tempat sampah. Tangan buli berambut hijau itu tidak patah. Dia berjuang untuk keluar dari tempat sampah ketika dia didorong ke dalamnya. Rambut hijau tidak punya waktu untuk bernafas. Dia mendengar suara tajam menusuk dan kemudian merasakan sakit yang tajam di tangannya. Tangannya berhenti berfungsi saat menusuk. Pengganggu berambut hijau menyaksikan Tang Xiu dalam ketakutan, menyadari bahwa Tang sedang menatap kembali. Pada saat kritis, Tang Xiu menusuk lengan buli berambut hijau dengan 2 sumpit. Tidak menunggu untuk mendengar jeritan kesakitan buli berambut hijau, Tang Xiu menendangnya kembali ke tempat sampah. Kali ini, dia tidak berusaha keluar karena dia tidak memiliki kekuatan untuk keluar. Menyaksikan pengganggu berambut hijau bergerak-gerak di tempat sampah dan Black Tree yang berbaring di tanah tak bergerak, 5 pengganggu lainnya kehilangan semua harapan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Black Tree dan rambut hijau akan dipukuli sampai hari ini. Berpikir bahwa nasib Black Tree dan rambut hijau akan menjadi milik mereka segera, 5 pengganggu lainnya ambruk dalam sujud. Setelah mereka bertukar pandang, mereka tidak ragu untuk berlutut di depan Tang Xiu. Tang Xiu, kamu tidak bisa menyalahkan kita semua. Orang lain memberi kami uang hanya untuk menyerang restoran Anda. Kakak Tang, kami ada di sini atas perintah orang lain. Anda telah memarahi dan mengalahkan kami, mohon maafkan kami. Kami hanya bagian bawah masyarakat, dan terkadang kami terpaksa melakukan tindakan ini. Kakak Tang, meskipun kami telah menggeledah restoranmu, kami bersumpah demi Tuhan, kami tidak pernah memukul ibumu, kami bahkan belum menyentuhnya. Hanya Black Tree dan rambut hijau yang sangat kejam dan tanpa ampun, yang lain hanya untuk cadangan. Ketika orang pertama meminta belas kasihan, beberapa orang lainnya menumpahkan kacang mereka dan menyuarakan kesulitan mereka. Para pengganggu itu tampak jauh lebih tua darinya, tetapi memanggilnya saudara. Ini terasa agak aneh bagi Tang. Namun,
Dari 1000 tahun di dunia immortal, Tang Xiu telah menemukan hal-hal yang lebih konyol, jadi itu tidak benar-benar mengejutkannya ketika mereka menyebutkannya. Setiap orang memiliki cara hidup mereka sendiri. Orang-orang yang berada di lapisan atas masyarakat memiliki cara mereka sendiri dan begitu juga orang-orang yang hidup sebagai sampah masyarakat. Beberapa orang menangis dan memohon. Namun, mereka tidak lupa diam-diam melihat Tang Xiu dan mengamati reaksinya. Ketika para pengganggu ini menyadari bahwa tidak ada gunanya bagi mereka untuk menyanjung dan menghormati Tang Xiu, status Tang Xiu dalam hati mereka meningkat, sementara menjadi sangat misterius. Karena menurut survei mereka, Tang Xiu hanyalah seorang siswa sekolah menengah biasa di Star City yang datang dari kota terpencil, ia bahkan mengalami kecelakaan mobil. Tetapi dari apa yang terjadi hari ini, informasi yang diberikan jauh berbeda dari kenyataan. Setelah lama diam, para pengganggu terus menonton Tang Xiu dalam ketakutan. Tang Xiu membentak, "Siapa yang menyuapmu untuk menggeledah restoran kami?" Tang Xiu awalnya ingin mengakhiri kehidupan para pengganggu. Hanya menatap ibu di tangannya, Tang ragu-ragu. Tidak sulit untuk membunuh seseorang, tetapi akibatnya adalah masalah besar. Jika ibunya tidak ada di sini, Tang Xiu tidak akan ragu untuk membunuh, karena dia tidak perlu khawatir tentang akibatnya. Dengan belenggu-belenggu ini dalam benaknya, Tang Xiu tidak akan berani membunuh orang dengan sembrono seperti di dunia immortal. Apa yang dikatakan para pengganggu itu telah membangkitkan simpati Tang. Meskipun orang-orang miskin ini pastilah penuh kebencian, mereka hanya menghancurkan barang-barang di restoran, mereka tidak memukuli ibunya. Mereka tidak pantas mati, terlepas dari tampaknya ada seseorang yang menarik tali. "Tang, itu adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan kacamata hitam. Dia membayar kami uang untuk melecehkanmu, tetapi hanya Black Tree yang berbicara dengannya. Kami tidak tahu identitas sebenarnya dari pria kacamata hitam itu," kata salah seorang pengganggu. Topik ini khususnya berhasil menarik perhatian Tang Xiu. "Saya tidak tahu identitas kacamata hitam, tetapi saya kebetulan mendengar percakapan antara kacamata hitam pria dan Tri. Laki-laki kacamata hitam sepertinya sangat membenci saudara Tang. Tujuan melecehkan restoran adalah untuk membuat Anda marah dan kemudian membunuh Anda. Dia bahkan menawarkan harga." Pengganggu lain tidak ragu ketika dia berbicara, tetapi suaranya menjadi lebih lembut dan lebih lembut saat dia berbicara. "Dingzi, Ban Shou, jika kamu ingin mati sekarang, katakan saja. Aku berjanji akan membuatnya cepat." Suara Black Tree tiba-tiba muncul di rumah. Black Tree tidak tahu kapan waktu terbaik untuk bangun. Dia menatap kedua pengganggu itu dengan mata mengancam. Itulah sebabnya Ban Shou tidak terus berbicara. Menyadari bahwa tiga hitam masih akan berusaha menimbulkan masalah pada saat ini menyebabkan Tang Xiu merasa mual. Pada saat berikutnya, Bully berambut hijau diseret keluar dari tempat sampah dan Black Tree dibuang kembali ke tempat sampah oleh Tang Xiu. Saat ini, Bully rambut hijau itu tidak sadarkan diri, berbaring di tanah berbusa mulut dan hidung. "Ban Shou, lanjutkan." Tang Xiu menyekat tangannya dengan selembar kain. Ban Shou melirik Black Tree yang terbang di tempat sampah, lalu memandangi rambut hijau yang menggelembung di mulutnya. Dia menelan ludah dan tergagap secara bertahap. Tang Xiu, kata pria kacamata hitam itu, "Jika kita memotong tanganmu, dia akan menambah 100.000 yuan. Jika kami memotong kaki Anda, dia akan menambah 200.000 yuan ini yang dijanjikan Black Tree." Ban Shou berkata dengan susah payah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ban Shou, Tang tidak bisa menahan cemberut. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang sangat membencinya, sampai-sampai dia ingin memotong tangan dan kaki Tang. Menatap Ban Shou sejenak, Tang menegaskan bahwa dia tidak berbohong. Tang Xiu kemudian menendang tempat sampah, sehingga Black Tree memiliki kesempatan untuk menghirup udara segar sekali lagi. "Siapa yang memerintahkanmu untuk menyerang saya?" Tang Xiu membentak Black Tree sambil menendangnya dengan keras. Black Tree tampaknya berada dalam kondisi setengah sadar, matanya bergerak, tetapi dia tidak menjawab Tang Xiu. Tang Xiu tidak cemas. Dia melirik dapur, dan melihat panci kompor mengepul. Dia pergi untuk mengambil pot dengan senyum lebar. Segera air mendidih mengalir ke Black Tree. Saat air mendidih dituangkan padanya, Black Tree dengan kuat bergerak dengan jeritan kesakitan. "Siapa yang menyuruhmu untuk menyerangku?" Menemukan Black Tree akhirnya menjadi sepenuhnya sadar, Tang Xiu terus bertanya. Black Tree membenci Tang Xiu. Dia ingin mengatakan beberapa kata karena dendam,
tetapi memikirkan hasil dari pengalaman sebelumnya. Dia harus menelan apa yang ingin dia katakan. Black Tree telah mencari nafkah di dunia bawah selama lebih dari 20 tahun dan dia telah bekerja dengan semua jenis orang, tetapi dia belum pernah bertemu seseorang yang sedingin darah seperti Tang Xiu. Black Tree tahu bahwa jika dia tidak tahu tentang keadaan saat ini, Tang Xiu akan membunuhnya. Black Tree merasa sangat tertekan karena seorang siswa sekolah menengah memaksanya untuk mengakui kesalahannya. Masih diam, maka Anda tidak akan pernah berbicara lagi. Panci berisi air mendidih dituangkan ke Black Tree sementara dia tidak berpikir. Aku akan berbicara melihat mata Tang Xiu yang dingin dan tidak peduli. Black Tree benar-benar terjaga. Dia menangis meminta maaf saat dia menggeliat kesakitan. Kita perlu mengatakan bahwa potensi manusia tidak terbatas. Bahkan jika Black Tree terluka parah, ia menghindari air mendidih untuk menghindari nasib tersiram air panas pada saat kritis. Tetapi beberapa air mendidih masih memercik padanya, melukai dia sedikit. Laki-laki kacamata hitam itu adalah Sukun, manajer penjualan perusahaan real estate Sangwen. Tampaknya kamu telah menyinggung bosnya, dan membuatnya malu, jadi orang yang ingin berurusan denganmu adalah bos Sukun. Black Tree takut Tang akan terus menyiksanya jika dia berbicara perlahan. Karena itu, dia memberitahu semua informasi yang dia ketahui kepada Tang Xiu. Perusahaan real estate Sangwen. Tang ragu dalam benaknya. Ketika tebakannya dikonfirmasi, dia tidak bisa menahan amarah, kemarahan meledak dari benaknya. Karena berbagai perilaku menonjol dan pamer keluarga pamannya, Tang Xiu secara alami tahu siapa bos real estate Sangwen. Benar-benar tidak terjadi pada Tang Xiu bahwa dia telah membiarkan seluruh keluarga pamannya pergi karena hubungan darah dengan mereka, sementara mereka akan memaksa dia dan ibunya sampai mati pada gilirannya. Su Sangwen, kamu akan membayar kekejamanmu, kata Tang Xiu sambil melihat ke arah gedung real estate Sangwen. Tang Xiu mulai memiliki niat membunuh yang muncul dari dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki niat ini. Tang Xiu sangat gelisah sehingga dia benar-benar melupakan Black Tree. Para pengganggu takut pada Tang Xiu dan tidak berani bergerak sementara Tang Xiu tersesat. Setelah semua, mereka dipukuli oleh Tang Xiu lebih dari sekali. Bao, saudara Tang, ini adalah hal-hal yang layak yang kita miliki. Jika tidak cukup, kami akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan Anda lebih banyak. Saat Tang Xiu merenungkan bagaimana menangani pamannya sementara juga tidak membuat ibunya sedih, suara lemah terdengar di telinganya. Mendengar suara Ban Shou, Tang Xiu baru saja mencatat bahwa ada beberapa orang yang masih menunggu apa yang akan dia katakan selanjutnya. Ban Shou juga memegang setumpuk uang tunai, perhiasan, dan kartu bank. Uang tunai itu bernilai sekitar 50 hingga 60 ribu, nilai perhiasan itu diabaikan oleh Tang Xiu, namun kartu bank emas itu menarik perhatian Tang. Anda pikir ini kompensasi yang cukup? Tang Xiu tidak meraih uang yang dipegang Ban Shou, tetapi malah mengejeknya. Apa yang dikatakan Tang tiba-tiba membuat Black merasa murung. Pada saat itu, Black Tree merasa menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Dia melihat restoran yang dihancurkannya. Black Tree tahu bahwa uang yang dibawanya tidak cukup. Dalam 3 hari, saya ingin melihat restoran baru, atau akan ada konsekuensinya. Tang Xiu dengan dingin melirik para pengganggu dan kemudian berjalan keluar dapur dengan ibunya. Mereka akhirnya meninggalkan restoran. Dapurnya terlalu kotor dan bau. Setelah tinggal di dapur untuk waktu yang lama, Tang Xiu telah mencapai batas menahan bau karena ia memiliki sedikit kebersihan. Dia benar-benar tidak ingin terlibat dengan mereka, jadi dia dengan tegas pergi. Setelah Tang pergi, Black Tree dan orang lain pulih. Apakah setan itu pergi? Dia seharusnya. Jika dia belum pergi, aku akan hancur. Bagus, iblis itu terlalu menakutkan, aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Mengkonfirmasi Tang telah pergi, Black Tree dan yang lainnya menangis dengan gembira dan merasa santai. Semua orang tersenyum dan duduk di tanah, sama sekali mengabaikan tanah di tanah. Ban Shou, barusan kamu mengatakan sesuatu, kamu benar-benar ingin mengkhianatiku. Kata Tiga Hitam kepada Ban Shou yang benar-benar gugup. Ban Shou menundukkan kepalanya, emosinya berubah-ubah. Setelah beberapa lama, matanya menatap tajam dan berkata, Hitam, Anda telah menguasai daerah ini lebih dari 20 tahun, namun sudah waktunya untuk pensiun. Kamu, Black Tree tidak berharap bahwa Ban Shou berani menantangnya tanpa Tang Xiu.
Dia mengerutkan kening dan kemudian ingin memarahi Ban Shou, tetapi tepat ketika dia akan berbicara, dia menemukan suasana agak abnormal. Selain rambut hijau, 5 pengganggu lainnya berdiri di sekitar Ban Shou. Mereka semua memandang Black dengan emosi agresif. Saudara hitam, terima kasih telah melindungi kami di waktu kita yang paling tidak berdaya dan memberi kami makanan. Kami melakukan begitu banyak untuk Anda, itu sudah cukup untuk membalas kebaikan Anda. Tetapi kami tidak ingin terus mengikuti Anda, karena Anda terlalu kejam, terlalu egois dan tidak ada garis bawah sama sekali. Ban Shou mengatakan kata demi kata. Bahkan kita hanya mencari nafkah di dunia bawah, kita masih harus mengikuti aturan. Tapi Anda tidak pernah mengikuti aturan. Itu bukan yang kita inginkan. Ban Shou memasukkan semua uang, perhiasan, dan kartu bank ke dalam sakunya sendiri, berkata dengan sungguh-sungguh, mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi di area jalan sungai tua, berperilaku baik-baik saja. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ban Shou meninggalkan restoran. Hitam, kamu tidak bisa membenci kami, salahkan dirimu sendiri karena tidak masuk akal dan egois. Hitam, Anda sebaiknya tidak ingin mengambil kembali kepemimpinan. Dalam 2 tahun ini, ketika Anda bersenang-senang sepanjang waktu dan menganggap kami sebagai kuli, Ban Shou mendapatkan pengakuan dari semua orang jauh sebelumnya. Jika serangan Tang Xiu pada Black Tree hanya bersifat fisik, maka serangan oleh pengganggu berada pada tingkat psikologis. Ketika para pengganggu pergi satu persatu, hanya rambut hijau yang tetap karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Black Tree tampak tanpa jiwa, duduk di dapur tanpa bergerak. 10 menit kemudian, Tang Xiu dan ibunya muncul di sebuah rumah gubuk rendah. Karena kekurangan uang, mereka tidak memiliki rumah sendiri di Star City, tetapi malah menyewa flat termurah di daerah kumuh sebagai tempat tinggal sementara. Dengan lembut meletakkan ibunya di ranjang papan kecil, Tang Xiu mulai melakukan beberapa pekerjaan di flat. Selama ribuan tahun di dunia immortal, Tang Xiu telah terbiasa dengan kehidupan yang mudah di mana orang lain telah melayaninya. Kadang-kadang dia bahkan tidak punya masalah dengan tidak makan atau minum selama ratusan tahun sekaligus. Dia jelas tidak terbiasa dengan ini ketika dia harus membersihkan rumah. Dalam beberapa saat, Tang secara bertahap menjadi terampil, dan wajahnya secara bertahap menghasilkan senyum. Ruangan itu kecil, hanya 40 meter persegi. Itu dibagi menjadi 4 kamar. Ruang tamu dengan ruang makan di sebelahnya. Ada sofa usang memisahkan ruang, lalu ada dapur, kamar tidur, dan kamar mandi. Tang Xiu menatap bantal bersih dan selimut tua di sofa, ini membuatnya sedih tiba-tiba. Karena ruangan itu terlalu kecil dan hanya ada satu kamar tidur, Su Lingyun meninggalkan kamar tidur untuk Tang, dia kemudian tidur di sofa. Bahkan ketika Tang Xiu sekolah, Su Lingyun bersikeras tidur di sofa, menolak untuk masuk ke kamar tidur. Dalam kata-kata Su Lingyun, Tang Xiu telah tumbuh, dia harus diberi ruang sendiri. Justru jenis perawatan Su Lingyun yang teliti dan memanjakan inilah yang membuat Tang Xiu tidak dapat memotong keterikatannya dan merindukan ibunya selama ribuan tahun di dunia immortal. Tang Xiu merindukan cinta ibu. Setengah jam kemudian, rumah itu bersih dan rapi. Tanpa spek debu baik bagian atas maupun bawah, bagian dalam dan luar. Sama seperti rumah baru. Karena hari sudah larut dan mengetahui ibunya belum makan, Tang Xiu merangkak ke dapur. Sementara Tang Xiu sedang membersihkan rumah, sebuah drama tragedi manusia sedang berlangsung di restoran Lingjia. 1 jam yang lalu, setelah Yuan Chuling menyerahkan kertas, dia dengan senang hati pergi ke ruang pemeriksaan tempat Tang Xiu menjalani ujian. Dia mencari Tang untuk berbagi kegembiraannya, tetapi dia tidak berharap Tang Xiu sudah meninggalkan sekolah. Karena Yuan Chuling akrab dengan keberadaan Tang, dia tidak ragu-ragu untuk bergegas ke restoran Lingjia dan pemandangan di depan matanya membuatnya terkejut dan marah. Restoran, yang dianggap oleh Tang Xiu dan Su Lingyun sebagai bagian dari kehidupan mereka hancur tak dapat dikenali. Tiba-tiba, Yuan Chuling dihancurkan oleh penyesalan. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas keegoisannya. Dia jelas memiliki kemampuan untuk membantu Tang Xiu meningkatkan hidupnya, namun, dia belum melakukan apapun untuk membantu. Yuan Chuling hendak memanggil polisi, tapi dia samar-samar mendengar obrolan datang dari dapur. Yuan Chuling tidak ragu-ragu untuk bergegas masuk untuk menyelidiki. Di dapur, Black Tree dan si buli berambut hijau tidak memperhatikan kedatangan Yuan Chuling.
Mereka masih mengutuk Tang Xiu dan ibunya dengan gigi terkatup sambil merencanakan cara membalas dendam pada mereka. Hari ini, Black Tree dan The Green High Red dipukuli dengan buruk oleh Tang Xiu. Setelah itu, sisa pasukan mereka sendiri telah mengkhianati mereka. Kejadian-kejadian ini telah memberi mereka trauma psikologis yang sangat besar, dibutakan sepenuhnya oleh kebencian, hanya ada kebutuhan untuk balas dendam di hati mereka. Sementara mereka berdua mendiskusikan bagaimana cara melecehkan Su Lingyun, Yuan Chuling berjalan ke dapur dengan wajah marah. Menatap kosong pada Black Tree dan si pengganggu berambut hijau, Yuan Chuling meraih kursi dan mulai memukuli mereka tanpa ampun. Seandainya Hitam Tiga dan pengganggu berambut hijau belum terluka, Yuan Chuling tidak akan pernah bisa dianggap sebagai lawan bagi mereka berdua karena pengalaman dan keterampilan mereka dalam pertempuran. Sayangnya, tangan-tangan Black Tree patah oleh Tang Xiu, dan beberapa tulang rusuk si buli berambut hijau juga patah. Saat ini, mereka berdua seperti orang cacat, pada keadaan yang menyedihkan bahkan orang biasa bisa mengalahkan mereka, apalagi orang yang lebih kuat seperti Yuan Chuling. Yuan Chuling memukuli mereka selama lebih dari 10 menit sampai dia lelah. Hitam Tiga dan pengganggu berambut hijau sudah pingsan jauh sebelum Yuan Chuling berhenti. Mereka benar-benar berlumuran darah, luka menganga, dan luka di seluruh tubuh mereka. Apakah aku membunuh mereka? Yuan Chuling akhirnya terbangun dari kegilaannya dan menyadari adegan mengejutkan di tanah yang disebabkannya, wajahnya segera berubah pucat. Dia kemudian berbalik dan lari. Tepat ketika Yuan Chuling meninggalkan restoran, Ban Shou dan pengganggu lainnya kembali. Ketika Ban Shou secara tidak sengaja melihat garis jejak kaki yang ternoda darah datang dari dapur ke pintu depan, kulitnya berubah sangat dan dia bergegas ke dapur. Mengikuti Ban Shou, Ding Zi dan yang lainnya bisa menebak dengan samar apa yang terjadi ketika mereka bergegas masuk. Melihat Hitam Tiga dan pengganggu berambut hijau berbaring di lantai berdarah tanpa bergerak, para pengganggu terkejut dan wajah mereka menjadi pucat. Cepat, mereka masih bernapas, panggil ambulans. Cepat, Ban Shou berteriak dengan nada merendahkan. Setelah dengan hati-hati memeriksa kondisi Black Tree dan si buli berambut hijau, tanpa sadar dia merasa lega. Mendengar bahwa tiga hitam dan pengganggu berambut hijau masih hidup, pengganggu lainnya santai dan kemudian dengan cepat pergi. Namun, mereka sedih setelah melihat kondisi yang menyedihkan. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak memilih untuk mengikuti Ban Shou dan Ding Zi sebelumnya dan terus mengikuti Hitam Tiga dan pengganggu berambut hijau, mereka juga akan berakhir di negara yang sama. Ban Shou, siapa yang memukuli mereka seperti ini? Mereka hampir membunuh mereka. Ding Zi berkata dengan ketakutan, menatap Black Tree dan Green High Red Bully di lantai dengan kulit pucat yang mematikan karena kehilangan sejumlah besar darah. Ding Zi tahu bahwa jika mereka tidak kembali ke restoran tepat waktu, Black Tree dan si pengganggu berambut hijau pasti akan meninggal. Setelah mendengar apa yang Ding Zi katakan, sosok Tang Xiu tanpa sadar muncul di benak Ban Shou. Dia tiba-tiba menggigil, tetapi tidak berani mengatakan siapa yang dia pikir pelakunya. Meskipun Ban Shou tidak mengatakan apa-apa, Ding Zi dan yang lainnya mengerti. Di luar restoran, Yuan Chuling telah berjalan jauh, tapi dia berbalik. Melihat orang-orang pindah di restoran, dia tidak berani kembali ke dalam, tetapi dia bersembunyi di luar. Ketika dia mendengar berita bahwa mereka tidak mati, dia merasa nyaman. River Street Old Area, area Shanty. Setelah menyibukkan dirinya selama hampir 1 jam, Tang Xiu akhirnya melemparkan meja penuh piring, menunjukkan senyum tulus. Untuk membuat masakan, Tang Xiu bahkan harus mengunjungi pasar 2 kali. Pertama kali ke pasar makanan. Tang Xiu hanya membeli beberapa sayuran biasa. Tetapi ketika Tang Xiu memeriksa kondisi ibunya lagi, dia menemukan bahwa ibunya dalam keadaan cerukan serius dan memiliki beberapa penyakit tersembunyi, jadi dia tidak dapat membantu pergi ke pasar untuk membeli beberapa astragalus dan ginseng merah. Dia kemudian dengan hati-hati mencicipi makanan di atas meja lagi untuk memastikan bahwa tidak ada kekurangan dan kemudian pergi ke kamar tidur untuk membangunkan ibunya. Xiu, bukankah kita di restoran? Mengapa saya di rumah dan di tempat tidur? Ketika Su Lingyun membuka matanya dan menemukan di mana dia berada, dia merasa pusing. Bu, kamu terlalu lelah dan masih linglung dari seluruh kejadian ini, kamu pingsan. Tang Xiu menjelaskan sambil tersenyum. Bu, masalah tentang restoran sudah terpecahkan. Saya telah bernegosiasi dengan Black Tree dan yang lainnya.
Mereka berjanji tidak akan mengganggu kami lagi dan akan membantu kami merenovasi restoran. Tidak menunggu ibunya bertanya, Tang Xiu mengatakan semua hal yang akan dikhawatirkan ibunya. Kulit Su Lingyun berubah menjadi tidak percaya setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Tang Xiu. Dia buru-buru mengangkat pakaian Tang Xiu dan memeriksa tubuh Tang Xiu. Setelah memastikan bahwa Tang Xiu tidak terluka, dia mulai bergumam dengan takjub. 3 hitam dan pengganggu lainnya berasal dari dunia bawah. Bagaimana mungkin mereka bisa melepaskan kita dengan mudah? Bu, seperti kata pepatah, semuanya memiliki penakluknya. Mereka mungkin menganggap saya bukan siapa-siapa. Tetapi ketika saya menunjukkan kepada mereka nama kartu petugas polisi Cheng Shuemei dan Hu Wensu dan mereka takut, seperti tikus yang bertemu kucing. Mereka takut saya akan memberi tahu polisi. Jadi mereka berjanji untuk membantu memulihkan restoran. Mereka juga memberi saya banyak uang dan perhiasan. Untuk meyakinkan sang ibu sepenuhnya, Tang Xiu harus memeras otaknya untuk mengarang cerita yang bisa dipercaya. Tang Xiu terkejut dengan kemampuannya mengarang cerita yang bahkan bisa meyakinkan dirinya sendiri, apalagi ibunya, yang sangat mempercayainya. Xiu, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Saya akan mengunjungi petugas polisi Cheng dan Hu ketika itu nyaman. Kita harus dekat dengan polisi sehingga para pengganggu akan takut pada kita. Kamu jauh lebih baik daripada aku dalam melakukan ini. Su Lingyun berkata dengan lembut sambil menyentuh kepala Tang dengan penuh kasih sayang. Bu, kita harus membicarakan ini nanti. Mari kita makan dulu atau makanannya menjadi dingin. Ketika Tang Xiu melihat bahwa ibunya ingin melanjutkan pembicaraan, dia harus mendorongnya keluar dari kamar. Su Lingyun bingung dan tidak begitu memperhatikan apa yang baru saja dikatakan Tang Xiu. Dia tanpa sadar pergi ke dapur untuk memasak makanan. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru ketika melihat meja penuh makanan, "Oh, mengapa ada begitu banyak hidangan? Apakah Anda memesan makanan take out?" "Bu, aku menghabiskan 1 jam untuk memasak hidangan ini, itu semua adalah makanan kesukaanmu. Apakah itu sesuai dengan seleramu?" Tang Xiu berkata dengan gugup saat dia menekan ibunya ke kursi. Dia kemudian memberinya semangkuk penuh makanan. Tang telah memasak 4 hidangan dan semangkuk obat. Keempat hidangan itu adalah ayam talas, ikan kukus, rapesit goreng, sup dailili dan bubur obat untuk menambah tubuh lemahnya dan untuk membantu nemahnya. Mencium aroma lezat, Su Lingyun menggerakkan jari-jarinya. Dia tidak sabar untuk memegang mangkuk dan mulai makan. Bu, makan perlahan. Jangan tersedak. Jika makanannya tidak cukup, aku akan memasak lebih banyak untukmu. Melihat cara ibunya menelan makanan, hati Tang Xiu dipenuhi dengan rasa sukses yang besar. Perasaan sukses ini membuatnya merasa lebih bersemangat daripada terobosan selama latihan. Xiu, jangan hanya menonton saya makan, datang bergabung dengan saya dan memiliki beberapa. Kata Su Lingyun setelah makan sebentar. Dia menyadari putranya mengawasinya makan dengan cara seperti itu dan merasa malu. Baiklah, mari kita makan bersama. Ini adalah pertama kalinya Tang Xiu melihat ibunya melupakan dirinya sendiri. Dia tersenyum dan kemudian segera mulai makan. Sementara mereka senang menikmati makan malam yang hangat, bung keras tiba-tiba datang dari luar. Rumah itu bergetar sedikit dan kemudian 3 lelaki kuat berpakaian jas barat dan sepatu kulit menyerbu masuk ke dalam rumah. Melihat Su Lingyun dan Tang Xiu sedang menikmati hidangan, pria berambut gondrong itu tersenyum lebar dan kemudian menendang meja kayu rendah itu ke bawah. Dengan suara keras, meja kayu yang tampak tua itu pecah berkeping-keping. Makanan di atas meja tersebar di seluruh lantai. Anda punya uang untuk membayar makanan Anda, tetapi tidak punya uang untuk membayar kami. Apa kau pikir kami bodoh? Setelah menendang meja, pria berambut gondrong itu berteriak dengan marah. Dia kemudian mengangkat tangannya untuk menamparkan Su Lingyun. Su Lingyun benar-benar tenggelam dalam suasana nyaman yang diciptakan Tang Xiu, jadi dia tidak mengharapkan seseorang untuk mengunjungi mereka saat ini dan dengan cara yang tidak biasa. Setelah melihat dengan jelas wajah ketiga pria itu, jantung Su Lingyun berdetak kencang, dan perendamannya hancur. Karena dia sedang kesurupan, Su Lingyun bahkan tidak menyadarinya ketika lelaki berpenampilan pendek itu menendang meja. Su Lingyun tidak bereaksi sampai pria itu menyeringai dan akan menamparkan wajahnya. Ketika akhirnya dia menyusul, dia berteriak dan ingin melarikan diri. Namun, Su Lingyun masih duduk.
Jika dia ingin melarikan diri dari tamparan laki-laki yang berdengung, dia harus berdiri sebelum dia mulai berlari. Dan karena lelaki itu tidak mau menunggu untuk melepaskannya, Su Lingyun tidak bisa menghindari tamparan itu. Menyaksikan telapak tangan mendekat di wajahnya, Su Lingyun dengan putus asa menutup matanya. Pada saat berikutnya, Su Lingyun mendengar suara seseorang mengerang. Su Lingyun mengira dia mengenali suara itu karena berasal dari pria yang tidak berpengalaman. Su Lingyun tertegun ketika dia membuka matanya. Dia menemukan bahwa pria berwajah ganas dengan rambut runcing, yang begitu ganas tadi, sudah berjongkok di tanah. Tulang ayam tersangkut di dahinya, darah mengalir keluar dari luka di sepanjang tulang sebelum menetes ke tanah. Kamu berani menyerangnya? Apakah kamu idiot? Kamu mau mati? Dua pria berjas lainnya memandangi rekan mereka di tanah dan kemudian memandang Tang Xiu yang sedang duduk di kursi, tak bergerak. Setelah sekian lama, mereka akhirnya menyadari bahwa rekan mereka terluka oleh Tang Xiu dengan tulang ayam. Tampak marah, keduanya berteriak dan bergegas menuju pemuda itu. Tidak, tolong jangan sakiti anakku. Dia tidak bermaksud menyakiti temanmu, kami bersedia mengimbanginya. Su Lingyun berteriak histeris sambil bergegas menuju Tang Xiu. Dia juga mengerti apa yang terjadi dan berusaha menghilangkan rasa sakit. Melihat ekspresi ketakutan ibunya, ekspresi dingin Tang Xiu meringankan. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk ibunya. Pada saat yang sama, dia mengangkat kakinya dan bersiap untuk menyerang. Dua potong porselen yang hancur dari mangkuk terbang dari tanah dan dilemparkan ke dahi kedua pria itu. Kedua lelaki yang menyedihkan itu baru saja mengangkat paha mereka, dan bahkan belum bergerak selangkah, tetapi mereka telah menerima hasil yang sama dengan rekan mereka. Lalu jatuh ke lantai, melolong kesakitan. Mereka siwer, apa yang terjadi? Su Lingyun mengira bahwa mereka pasti telah dihina secara brutal. Menyadari bahwa semuanya telah terjadi begitu tiba-tiba, dia benar-benar terkejut. Bu, tidak apa-apa, jangan khawatir, biarkan aku yang menangani ini. Tang Xiu menjepit telapak tangan ibunya dan menghiburnya dengan lembut. Kali ini, Tang Xiu tidak membuat ibunya pingsan. Tang Xiu tidak mau membiarkan ibunya hidup dalam ketakutan, jadi dia ingin memamerkan kekuatan dan kemampuannya, membiarkan dia tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk melindungi keluarganya. Untuk menenangkan emosi ibunya, Tang Xiu pergi ke tiga pria yang cocok dan dengan dingin bertanya, jika aku benar, ibuku sudah melunasi kamu termasuk bunga, mengapa kamu harus melecehkan kami? Tang Xiu akrab dengan tiga pria di depannya. Ibunya kekurangan uang ketika dia membuka restoran, dan bahkan setelah meminjam uang dari kerabat, dia masih kekurangan 50.000 yuan. Karena itu, ia harus mendapatkan uang dari perusahaan pinjaman kecil. Mereka berpikir bahwa jika itu hanya pinjaman 50.000 yuan, mereka dapat membayar hutang jika mereka bekerja keras. Namun, mereka tidak mengira perusahaan pinjaman kecil ini adalah rentenir. Mereka mengubah kontrak pinjaman. Bunga asli adalah 3,3%, tetapi seiring berjalannya waktu, pinjaman akhir meningkat menjadi 7,33%. Rencananya adalah untuk membayar kembali dengan membagi pinjaman 50.000 yuan menjadi 6 bulan, tetapi karena perubahan bunga, harga aktual yang dibayarkan setiap bulan adalah 12.000 yuan. Saya tidak berpikir orang yang menulis cerita itu matematika atau tahu bagaimana pinjaman bekerja jika mereka harus membayar dengan bunga 7,33%. Mereka akan membayar kembali 51k, bukan 72k. Ini membuat saya marah. Tang Xiu dan ibunya hanya bisa dengan susah payah dan tak berdaya menanggung hutang. Mereka mencoba melakukan perlawanan sengit, tetapi berakhir dengan kegagalan. Mereka tidak berpikir bahwa rentenir dengan bunga tinggi hanyalah awal dari mimpi buruk mereka. Di masa yang akan datang, mereka hampir selalu hidup dalam mimpi buruk. Pada bulan pertama, restoran beroperasi dengan kerugian, Tang Xiu dan ibunya tidak dapat membayar kembali pinjaman. Akibatnya, perusahaan pinjaman kecil mengabaikan permohonan mereka dan menggeledah rumah mereka. Perusahaan rentenir juga mengancam mereka untuk membayar uang pokok dan bunga, jika tidak, mereka akan mulai menyerang restoran. Tidak ada cara untuk memohon kasus mereka, satu-satunya pilihan mereka adalah meminjam uang dari kerabat dan teman. Dalam 3 hari, mereka akhirnya mengumpulkan cukup uang untuk melunasi hutang. Para rentenir tampaknya berpikir bahwa mereka mudah digertak. Jadi dalam beberapa bulan berikutnya, rentenir mendorong mereka untuk mendapatkan lebih banyak uang setiap bulan,
dan mengganggu Tang Xiu dan ibunya untuk kesenangan. Untuk menghindari intimidasi, Su Lingyun akan menyiapkan pembayaran. Bahkan dalam kasus di mana keuntungan restoran tidak cukup. Restoran Su Lingyun terletak di Old River Street Old Street. Tetangga mereka juga punya bisnis serupa. Ini dibuat untuk kompetisi yang ketat dan mencegah Su Lingyun dari menghasilkan banyak setiap bulan. Setelah setengah tahun, Su Lingyun akhirnya bisa mengembalikan seluruh utangnya kepada rentenir. Namun, setelah membayar semua uang, Tang Xiu dan ibunya tidak punya tabungan lagi. Tidak ada uang yang tersisa untuk membayar uang sekolah Tang. Su Lingyun juga kehilangan berat badan karena ini. Itulah sebabnya ketika Su Lingyun melihat tiga pria yang cocok, dia tampak pucat, yang juga merupakan alasan mengapa Tang Xiu adalah tanpa ampun ini. Tang Xiu, kamu brengsek, kamu berani menyerang kami. Kami adalah anggota masyarakat Tianlang. Apakah Anda berpikir bahwa kami tidak dapat membunuh Anda dan ibumu kapanpun kami mau? Lelaki berdengung mengutuk dan mengepalkan rahangnya ketika ia menarik tulang ayam dari kepalanya. Kami telah melakukan kontak selama setengah tahun, Anda harus tahu ada beberapa masalah dengan otak saya. Apakah Anda mengatakan bahwa membunuh kalian bertiga akan ilegal? Tang Xiu menyeringai ketika dia meraih kursi dan mulai menyerang pria yang terluka dengan itu. Ada garis bawah krek yang renyah saat tulang bahu laki-laki yang terluka itu patah. Dia terlalu sakit untuk berbicara. Saya akan bertanya lagi, kami sudah melunasi utangnya, mengapa Anda masih melecehkan kami? Tang Xiu, kali ini, mengarahkan pertanyaan kepada dua orang lainnya. Tang Xiu, Anda memang membayar utang Anda, tetapi seseorang menandatangani kontrak transfer utang dengan kami bulan lalu, jadi Anda harus membuat hubungan pinjaman baru dengan bisnis kami. Di bawah pandangan tajam Tang Xiu, seorang pria lain bercerita tentang untuk memanggil Tang Xiu seorang orang menyebalkan tetapi dengan cepat berhenti. Siwer, itu paman mudamu. Kami meminjam 50.000 yuan dari pamanmu. Mungkin apa yang terjadi bulan lalu membuatnya marah karena malu, jadi mungkin dia pergi ke Eternal Growth Trading Co. dan melakukan transfer kepada mereka. Su Lingyun menambahkan ketika dia memperhatikan bahwa pria yang cocok tidak dapat sepenuhnya menjelaskan situasi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Lingyun, Tang Xiu terdiam. Diingatkan oleh kata-kata yang diucapkan oleh Ban Shou dan Ding Zi di restoran, amarahnya menyulut. Tang Xiu tidak mengerti mengapa pamannya yang lebih muda akan bertindak tanpa perasaan karena mereka adalah keluarga. Bu, mengapa Anda hanya memberitahu saya setelah semua ini terjadi? Tang Xiu mengeluh setelah hening sesaat. Su Lingyun hanya menyentuh dahi Tang Xiu dengan sabar tetapi tidak berbicara. Namun, Tang Xiu mendapat jawaban dari mata ibunya. Ibunya tidak memberitahu dia tentang pelecehan di restoran dan di rumah. Alasannya adalah dia tidak ingin itu mempengaruhi penampilannya di sekolah. Alasan lain adalah itu hanya akan membuat Tang Xiu lebih khawatir. Untuk sesaat, Tang Xiu sedikit membenci dirinya sendiri karena tidak menunjukkan kekuatannya sebelumnya. Dengan begitu, mungkin ibunya akan membahas kesulitan yang dia hadapi, daripada menanggungnya dalam diam. Kartu ini memiliki 50.000 yuan. Ambillah dan keluar. Jika kamu berani terus melecehkan ibuku, aku akan memastikan bisnismu tidak akan memiliki masa depan di Star City. Teriak Tang Xiu. Sementara dia berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan Eternal Growth Trading Co., suara teredam datang dari luar rumah. Beberapa saat kemudian, tubuh gemuk Yuan Chuling masuk ke dalam rumah. Fatih, mengapa kamu di sini? Tang Xiu bertanya dengan heran. Meskipun dia sudah lama mengenal Yuan Chuling, Tang Xiu tidak berpikir untuk membiarkan Yuan Chuling mengunjungi rumahnya karena harga dirinya yang rendah. Jadi dia tidak berharap bahwa Yuan Chuling akan datang ke sini atas kemauannya sendiri. Saudaraku, kamu bahkan tidak memberitahuku tentang masalah yang kamu miliki dengan keluargamu sendiri. Sepertinya kamu tidak melihatku sebagai kakakmu. Yuan Chuling menyeringai, meninju dada Xiu dengan ringan. Bu, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda, ini adalah teman sekelas saya, Yuan Chuling. Dia satu-satunya teman saya di sekolah. Ketika saya beralih dari kelas 5 ke kelas 10, dia juga mengikuti saya dan pindah ke kelas 10. Tang Xiu menjelaskan sambil tersenyum ketika dia melihat mata ibunya penuh pertanyaan. Oh, itu teman sekelas Tang Xiu. Selamat datang di keluarga kami. Setelah mendengarkan perkenalan, wajah Su Lingyun menunjukkan senyum hangat,
Tetapi ketika dia melihat tubuh 3 lelaki yang cocok berbaring di lantai, kulitnya berubah suram ketika senyum di wajahnya sedikit memudar. Kamu masih belum pergi. Apakah Anda menunggu saya untuk mengirim Anda kembali? Yuan Chuling membentak 3 pria yang cocok ketika dia melihat reaksi di mata Su Lingyun. Tuan Muda Yuan, saya minta maaf, saya tidak tahu Tuan Tang adalah teman Anda. Jika kami tahu Tuan Tang adalah teman Anda, kami tidak akan melecehkannya. Tuan Muda Yuan, ini kartu Anda, tolong ambil kembali. Kami tidak sengaja merusak makan malam Bos Su dan Tuan Muda Tang. Dengan cara ini, hutang 50.000 yuan akan dilunasi. Kami juga berharap Tuan Muda Yuan memberikan kata-kata yang baik bagi kami kepada Bos Yuan, sehingga kami dapat tetap bekerja di perusahaan. 2 pria yang cocok yang tersisa dengan ketakutan berkata. Mereka kemudian melarikan diri dari tempat kejadian secepat mungkin, membawa pria yang tidak sadar dengan mereka. Su Lingyun dan Tang Xiu awalnya berpikir bahwa sifat panas Yuan Chuling akan memicu kontradiksi dan menimbulkan lebih banyak masalah, dan telah merencanakan untuk menghentikan impulsnya. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa setelah dia berbicara, hal-hal yang terjadi selanjutnya akan membuat mereka terpana. Tang Xiu dan ibunya hanya bisa berdiri di sana untuk waktu yang lama. 20.